Someone's teleporting in. Gunung berapi di Pulau Mega bergemuruh, mengeluarkan awan abu hitam yang mengepul ke segala arah. Abu tersebut kemudian ditangkap oleh kekuatan formasi 7 mata darah dan dikirim ke medan perang Sea Zombie. Sebagian abu jatuh di pulau itu seperti salju hitam. Kadang-kadang, gemuruh gunung berapi meningkat menjadi suara yang memekakkan telinga yang menenggelamkan semua suara lainnya. Su King tidak berani berlama-lama di udara. Mendarat di tanah, dia melihat sekeliling ke arah para murid dari berbagai puncak yang bergegas ke sana kemari. Setiap orang memiliki tujuan dan destinasi masing-masing. Beberapa sedang menyusun formasi mantra, yang lain melakukan perawatan pada senjata. Beberapa menuju portal teleportasi untuk pergi ke medan pertempuran yang berada tepat di luar batas pulau. Di atas, beberapa kultivator tingkat pendirian dasar terbang di udara, tepat di dalam batas formasi mantra. Dan orang-orang baru terus berdatangan. Medali identitas Su King bergetar saat informasi misi baru tiba. Bahkan, begitu tiba, serangkaian misi baru langsung membanjirinya. Dengan tetap waspada, Su King mulai memeriksa daftar misi tersebut. Beberapa misi menghilang hampir segera setelah diterima oleh murid-murid secara individu. Misi kelompok lainnya akan mencantumkan berapa banyak orang yang telah menerimanya, dan ketika kuota terpenuhi, misi tersebut akan menghilang. Berjaga-jagalah atas senjata di Pulau Joine. Dibutuhkan 3 murid dari puncak ke-6 di tingkat kelima kondensasi Ki atau lebih tinggi dan 3 kultivator pendirian fondasi. Hadiah, 50.000 batu spiritual, dibagi berdasarkan kinerja dan basis kultivasi. Dibutuhkan 60 murid kondensasi Ki di Pulau MIC, ditambah 2 murid pendirian fondasi, untuk membasmi penyergapan musuh yang menargetkan murid puncak pertama saat mereka mengerjakan pengaturan perangkat magis garis depan. Total hadiah, 70.000 batu spiritual. Dibutuhkan 300 orang yang terampil dalam pemeliharaan formasi mantra. Total hadiah, 60.000 batu roh. Dibutuhkan 10 murid kondensasi Ki untuk menerima bentuk Grue, 1000 batu spiritual untuk 1 hari pelayanan. After glancing through the missions, Su King realized there was one particular mission that was pinned to the top. It was a battle mission. Misi jangka panjang di medan perang di luar pulau. Bunuh lebih dari 10.000 kultivator Sea Zombie tanpa memandang tingkat kultivasi. Hadiah, kesempatan yang ditakdirkan untuk mencapai inti emas. Setelah melihat misi tersebut, Su King merasa terguncang. Hadiahnya luar biasa. Bagi sebagian besar kultivator tingkat pendirian fondasi, setiap kesempatan yang ditakdirkan untuk mencapai tingkat inti emas adalah sesuatu yang akan membuat mata mereka berkaca-kaca karena antisipasi. Saat dia terus menelusuri berbagai misi, dia memperhatikan sebuah misi baru yang berwarna merah terang, seperti darah, sehingga membuatnya menonjol dari yang lain. Dibutuhkan 10 murid pendirian fondasi yang dapat memasuki keadaan pancaran mendalam untuk menyeberangi medan perang menuju pulau benteng ketiga Sea Zombies. Detail misi akan diberikan oleh seorang tetua. Misi ini sangat berbahaya dan dapat melibatkan bentrokan dengan kultivator inti emas. Hadiah untuk setiap peserta adalah 8 juta batu spiritual. Bagi Su King, misi itu sangat mengejutkan dan tampak sangat berbahaya. Bahkan, itu adalah jenis misi di mana kematian tampak lebih mungkin daripada keberhasilan. Namun, hanya dalam beberapa saat, kapasitas misi penuh dan misi itu pun lenyap. Hal itu membuat Su King teringat kembali pada perkataan Zhang Yunxi tentang perang dan bagaimana para murid akan bergegas menerima misi yang menawarkan banyak keuntungan. Aku perlu memilih sebuah misi. Berdasarkan apa yang dilihatnya, misi kondensasi Ki tidak memberikan imbalan yang besar dan sebagian besar imbalan tersebut dibagi rata di antara para peserta. Dan misi pendirian fondasi yang benar-benar bagus membutuhkan keadaan pancaran yang mendalam. Karena tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menerima misi seperti itu. Karena alasan yang sama, dia tidak berpikir itu adalah ide yang bagus untuk menerima misi medan perang apapun. Yang dia butuhkan adalah misi yang akan memberinya beberapa batu roh, tetapi pada saat yang sama, memberinya kesempatan untuk membunuh banyak Sea Zombie. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan misi yang persis seperti itu dalam daftar tersebut. Para pengintai melaporkan bahwa dunia bawah laut di keempat pulau Merfolk memiliki portal teleportasi Sea Zombie skala kecil. Kita membutuhkan 8 kultivator pendirian fondasi, 2 untuk setiap pulau, untuk mencari formasi mantra ini dan menghancurkannya. Bunuh Sea Zombie apapun yang Anda temui, atau jika terlalu sulit untuk dibunuh, laporkan segera. Untuk setiap portal teleportasi yang Anda hancurkan, hadiahnya adalah 10.000 batu roh. Anda juga akan diberi hadiah berdasarkan jumlah yang Anda bunuh. Misi itu tampaknya memenuhi semua persyaratan Su King, jadi tanpa ragu-ragu, dia memilihnya. Pada saat dia melakukannya, 7 slot misi lainnya sudah terisi. Dia adalah orang terakhir yang mendaftar. Seandainya dia sedikit lebih lambat, dia akan melewatkan misi tersebut. Setelah menerima misi tersebut, detail misi lebih lanjut dikirimkan ke medali identitasnya. Dia ditugaskan ke Pulau Mega. Ada 8 orang yang mendaftar untuk misi tersebut, tetapi nama-nama mereka dirahasiakan, jadi dia tidak tahu siapa 7 orang lainnya. Rincian misi tersebut juga berisi deskripsi fisik portal teleportasi dan penjelasan tentang cara mengidentifikasinya berdasarkan fluktuasinya. Dijelaskan pula cara menghancurkannya dan juga mengingatkan bahwa sampai portal teleportasi dihancurkan, Sea Zombies masih mungkin berteleportasi melewatinya. Karena adanya batasan yang diberlakukan oleh formasi mantra besar sekte tersebut, portal teleportasi skala kecil tidak mungkin dapat menampung kultivator Sea Zombie dengan 2 api kehidupan. Mayoritas yang datang bahkan tidak memiliki api kehidupan, dan mereka akan melakukan misi bunuh diri untuk menghancurkan formasi mantra dan perangkat magis milik 7 mata darah. Selain itu, portal teleportasi Sea Zombie tidak beroperasi menggunakan kekuatan spiritual atau kekuatan dharma, melainkan mutagen. Ditambah dengan konsentrasi mutagen yang tinggi di bawah laut, portal teleportasi akan sulit ditemukan. Mata Su King menyipit saat ia mempertimbangkan bahwa akan ada murid sekte lain di pulau yang sama dengannya yang mengerjakan misi yang sama. Dengan itu, dia bergerak menuju kota terdekat. Lorong menuju dunia bawah laut semuanya berada di kota-kota, seperti yang dia ketahui dari pengalaman. Sebagian besar kota Merfolk sekarang hanyalah reruntuhan, tetapi gulungan giok yang diberikan Huang Yan kepadanya berisi deskripsi rinci tentang Pulau Mega, dan dia ingat bahwa ada terowongan yang tidak terlalu jauh dari sana. Saat ia melaju di udara menuju tujuannya, suara gemuruh gunung berapi mengelilinginya, dan abu hitam berhamburan kemana-mana. Ia melihat murid-murid 7 mata darah lainnya saat melaju, tetapi tidak ada yang saling menyapa. Semua orang hanya bergegas melanjutkan perjalanan masing-masing. Setelah beberapa saat, ia melihat reruntuhan kota yang hancur di depan. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan pintu masuk terowongan. Area di sekitarnya telah dibersihkan. Dari dalam terowongan tercium energi dingin dan juga bau darah. Sebelumnya, air laut berada jauh di dalam terowongan, tetapi permukaan air telah naik dan terlihat dari mulut terowongan. Dengan curiga, ia menunduk, mengeluarkan bubuk racun, dan menaburkannya. Sebelum bubuk itu sempat larut ke dalam air, ia melompat turun. Begitu berada di dalam air, ia mengeluarkan sekantong racun seperti yang telah dilakukannya sebelumnya, lalu mulai bergerak ke bawah. Selama sekitar 30 tarikan napas, ia terus turun dan turun. Semuanya sunyi dan tenang, dengan semua hiruk-pikuk dunia di atas terputus oleh air. Gemuruh gunung berapi hanya terdengar seperti getaran samar. Namun, Su King tetap waspada seperti biasa. Ketika mendekati dasar, ia melemparkan kantong itu ke bawah, yang kemudian meledak dan menyebarkan racun kemana-mana. Akhirnya, ia keluar dari terowongan. Saat melihat sekeliling, dia menyadari bahwa semua bangunan hancur total. Terumbu karang dan anemon laut semuanya membusuk. Rupanya, asap hitam yang menyebar selama kompetisi akbar telah menghancurkan segalanya. Aku harus bergegas dan menemukan portal teleportasi. Setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan petunjuk di mana letak portal-portal itu. Karena itu, dia mengirimkan kekuatan dharmanya ke dalam kristal ungu di dalam dirinya untuk menciptakan kekuatan penekan. Bayangan itu seketika menunjukkan arah untuk dituju. Salah satu alasan dia menerima misi ini adalah karena dia tahu bayangannya sensitif terhadap mutagen. Orang lain mungkin akan kesulitan menemukan portal teleportasi karena mutagen yang kuat di bawah air dan harus bergantung pada perangkat magis khusus. Tapi Su King tidak perlu melakukan itu. Selain itu, dia merasa bayangannya akan jauh lebih baik daripada perangkat magis apapun dalam mendeteksi tanda mutagen dari portal teleportasi. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bayangannya tidak mau bekerja sama.
Aku akan menilai Anda 10 hari lebih awal, katanya. Bayangannya bergetar, lalu dengan jelas terfokus pada upaya menemukan tanda mutagen yang tepat. Sementara itu, Patriark Prajurit Fajr Emas berbicara dari dalam tusuk sate besi. Jangan marah, tuanku. Bayangan itu tidak memahami Anda seperti hamba Anda yang rendah hati ini. Tuanku, aku tahu betapa lelahnya Anda karena semua kerja keras Anda. Jelas, kita berdua perlu mengambil inisiatif untuk berbagi kelelahan Anda. Apa yang membuat Anda khawatir, tuanku, juga membuat kami khawatir. Apa yang membuat Anda prihatin, tuanku, juga membuat kami prihatin. Mendengar itu, bayangan itu tiba-tiba dipenuhi energi mematikan. Setelah memikirkannya, Su King memutuskan bahwa apa yang dikatakan Patriark itu masuk akal, dan karena itu dia menatap bayangan itu dengan dingin dan menekannya 3 kali berturut-turut. Aku tidak suka aura membunuh yang kau miliki. Bayangan itu gemetar seolah-olah merasa terhina. Namun, ia tetap bekerja sama, dengan patuh menunjukkan jalan menuju portal teleportasi sementara Patriark Prajurit Fajr Emas memperhatikan dengan puas. Dengan bayangan sebagai pemandu, Su King dengan cepat menemukan portal teleportasi. Portal itu terletak di sebuah kawah yang kemungkinan besar terbentuk akibat ledakan teknik sihir. Di dalam lumpur dan endapan terdapat portal teleportasi. Portal itu tidak memancarkan fluktuasi apapun, yang berarti satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan memperhatikan seberapa kuat mutagen di area tersebut. Dengan mengamatinya, ia dapat melihat bahwa portal itu tidak aktif. Berdasarkan deskripsi dari misi tersebut, ia tahu di mana letak mata portal itu. Dengan satu tendangan dahsyat, ia menghancurkannya. Tanpa perlu disuruh, bayangannya menemukan portal berikutnya dan menuntunnya ke sana. Su King bergerak dengan kecepatan tinggi, dengan cepat menghancurkan portal kedua dan ketiga. Adapun portal keempat, tepat ketika dia hendak menghancurkannya, portal itu tiba-tiba menyala. Sambil bergumam karena terkejut, dia memfokuskan pandangannya pada portal yang berkilauan dan merasakan aura pendirian fondasi. Sepertinya seseorang sedang berteleportasi masuk. Auranya tidak terlalu kuat. Siapapun yang datang, mereka tidak memiliki api kehidupan. Dengan mata menyipit, Su King memilih untuk tidak menghancurkan portal itu dan malah dengan cepat menyebarkan bubuk racun ke seluruh portal. Hanya dalam 10 napas, dia menempatkan lebih dari 100 jenis racun di tempatnya. Kemudian tusuk sate besinya terbang keluar dan bersembunyi di sampingnya. Kini ada lonceng kecil yang terikat pada tusuk sate itu. Lonceng itu akan memengaruhi jiwa siapapun yang memiliki tubuh jasmani. Tetapi lonceng itu tidak memengaruhi jiwa spiritual. Di dalam tusuk sate itu, Patriark Prajurit Fajr Emas sangat gembira karena dia tahu waktunya telah tiba untuk bersinar. Bayangan yang cemas itu, karena tidak ingin menunjukkan kelemahan, tetap siaga. Akhirnya, Su King mengeluarkan daksifnya, lalu mundur beberapa langkah dan berjongkok, matanya berkilauan dengan cahaya dingin saat api hitam menyembur keluar membentuk belati di tangannya. Mereka hampir sampai, gumamnya. Portal teleportasi menyala terang, dan kadar mutagen melonjak. Kemudian, Sea Zombies mulai bermunculan. Chapter 154. Amil for Three. Su King telah bertarung melawan Sea Zombie di lingkaran besar kondensasi Qi. Pertarungan itu sangat berat, baik dari segi kekuatan fisik maupun kekuatan hidup mereka yang gigih. Su King membutuhkan usaha yang sangat besar untuk membunuh Sea Zombie. 1. Sayangnya, dia tidak memiliki pengalaman melawan Sea Zombie dari Foundation Establishment, dan karena itu, dia tetap waspada. Dia juga tidak terlalu dekat dengan portal teleportasi. Saat dia mengamati portal itu, sebuah bentuk bayangan muncul di dalam cahaya yang berkilauan. Bukan manusia yang telah menjadi zombie. Sebaliknya, itu adalah makhluk non-manusia yang belum pernah dilihat Su King sebelumnya. Yang mengejutkan, Sea Zombie ini memiliki sayap seperti kelelawar, meskipun compang camping dan patah. Terlepas dari kerusakan yang jelas dideritanya sebelum mati, ia memancarkan aura pendirian fondasi yang jelas. Sea Zombie ini jelas merupakan individu yang berhati-hati, karena begitu ia sepenuhnya terwujud, ia bersiap untuk mundur. Namun, dia tidak pernah bisa mengantisipasi apa yang telah direncanakan Su King. Sebelum dia sempat bergerak, air di area tersebut bergejolak, berubah menjadi dinding padat di depannya, di belakangnya, di kedua sisinya, dan bahkan di atasnya, sehingga mustahil baginya untuk bergerak kemanapun. Dan setiap dinding berdenyut dengan aura mengerikan yang menghimpitnya. Dia membentur dinding di belakangnya, dan terdengar suara gemuruh yang teredam. Kekuatan pendirian fondasi sangat dahsyat, dan dinding itu runtuh. Namun kemudian, dinding kedua, ketiga, dan keempat muncul menggantikannya. Kekuatan Dharma Su King jauh melampaui apapun dari seseorang yang setara dengannya. Tangannya bergerak cepat dalam gerakan mantra, menyebabkan semua dinding air bergegas menuju kultivator Sea Zombie itu. Sea Zombie melirik sekeliling dengan mata dingin, dan dengan cepat menemukan Su King. Sambil menyeringai jahat, dia berkata, kau sendirian. Dia sama sekali mengabaikan racun di sekitarnya. Lagi pula, zombie laut terkenal dengan racun zombinya, yang memberi mereka kekebalan umum terhadap racun lainnya. Tetapi saat dia menyatukan kedua tangannya untuk melakukan gerakan mantra, wajahnya tiba-tiba berubah muram ketika menyadari bahwa racun di sekitarnya menyebabkan sayapnya meleleh. Racun apa ini? Kemudian wajahnya berubah lebih dramatis lagi saat ia menyadari bahwa dinding air di sekitarnya menyebabkan tingkat racun meningkat. Ketika lebih dari 100 jenis racun bergabung, seluruh tubuh kultivator Sea Zombie mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Sok, he shifted to a different incantation gesture, sending cloud of zombie poison out. At the same time, he flapped his wings, releasing terrifying shock waves to slam into the walls of water. The walls collapsed, but as they did, new walls appeared. In fact, though the Sea Zombie managed to destroy some of the walls, so many new ones formed that the total number increase, not decrease. Pada saat yang sama, awan racun yang tertahan oleh dinding menyebabkan masalah besar. Sea Zombie memiliki kekuatan tubuh fisik yang dahsyat dan kemampuan generasi yang luar biasa. Namun, ia tetap mulai meleleh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bahkan, ia merasa bahwa jika keadaan terus seperti ini, setelah cukup waktu untuk sebatang dupa terbakar, ia akan meleleh menjadi ketiadaan. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan tulang binatang buas berwarna hitam pekat. Dengan mata yang berkilat penuh niat membunuh, dia meludahkan seteguk darah biru ke tulang itu. Tulang itu bergetar, lalu meletus dengan mutagen, yang menciptakan wujud hitam dan bayangan yang tampak cerdas. Meletuskan tawa cekikikan, ia mengirimkan gelombang energi ke segala arah, menghancurkan dinding apapun yang disentuhnya. Tulang binatang itu jelas merupakan alat magis. Sea Zombie memfokuskan pengaruhnya pada Su King, menggunakannya untuk menghancurkan dinding yang menghalangi. Muncul dari kepulan racun, ia mendekati Su King dengan niat membunuh yang dingin. Su King tetap di tempatnya, ekspresinya tenang dan hatinya tentram. Dia berada di tahap pembentukan fondasi, tetapi tidak dapat memasuki keadaan pancaran mendalam. Jika Sea Zombie itu bisa memasuki keadaan pancaran mendalam, tidak akan sulit baginya untuk menembus dinding. Dia akan langsung menerobos, dan tampaknya sangat tidak mungkin Sea Zombie ini bisa memasuki keadaan pancaran mendalam, tetapi menahan diri sebagai tipuan. Lagi pula, dia berada di wilayah musuh. Siapapun dalam situasi ini pasti ingin membunuh musuh yang mereka temukan, lalu bersembunyi untuk memastikan keadaan aman. Setelah sampai pada kesimpulan ini, niat membunuh berkobar di mata Su King. Kultivator Sea Zombie menerobos dinding terakhir, dan meskipun sosok bayangan yang dipanggilnya menghilang, ia memancarkan aura pembunuh saat menerjang ke arah Su King. Namun, Su King jauh lebih cepat. Dia langsung bergerak, dan dalam sekejap mata, membanting Sea Zombie itu. Sea Zombie tampak terkejut saat darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia terlempar ke belakang. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Su King tanpa ragu menyerang maju lagi. Api hitam membubung di belatinya meskipun berada di dalam air. Saat Su King mendekat, dia dan Sea Zombie kembali berbenturan. Suara dentuman terdengar saat mereka saling bertarung. Sea Zombie semakin terkejut. Pertarungan itu mirip dengan pertarungan Su King sebelumnya dengan Sea Zombie di lingkaran besar kondensasi Qi. Mutagennya tidak berpengaruh pada Su King, begitu pula racun zombinya. Dan Su King jelas memiliki kekuatan pemulihan yang luar biasa. Saat Su King mengayunkan belatinya, Sea Zombie mengangkat tangan kanannya dan menggunakan tulang binatangnya untuk mengirimkan sosok bayangan yang tertawa terbahak-bahak ke arah Su King. Sosok bayangan itu memiliki mata merah yang menyala-nyala karena keserakahan saat mendekat. Namun, kemudian mata itu melebar, dan sosok itu mencoba mundur.
Tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, bayangan Suking muncul. Bayangan itu sebelumnya mengamati sosok yang samar, dan sekarang, tiba-tiba tampak lapar saat menyerbu ke arahnya. Sosok samar itu bereaksi seolah-olah tiba-tiba bertemu dengan predator mematikan. Ia gemetar dan melambat, seolah-olah tidak berani melarikan diri. Bayangan Suking meneramnya, membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan sosok bayangan itu. Sesaat kemudian, terdengar suara sendawa, dan kemudian mata tak berwujud dari bayangan itu tertuju pada kultivator Sea Zombie yang terkejut. Sea Zombie tampak ketakutan, dan mundur dengan cepat. Namun, saat itulah suara lonceng terdengar dari belakangnya. Suara itu seolah menembus tubuh jasmani dan mengunci jiwanya. Saat suara itu memasuki telinga Sea Zombie, ia tiba-tiba berhenti bergerak. Itu hanya berlangsung sesaat, tetapi selama momen itu, suara lonceng semakin mendekat. Cahaya hitam menyambar saat tusuk sate besi menembus dahi Sea Zombie, berputar-putar, lalu menusuk tenggorokannya. Setelah itu, lonceng berbunyi lagi. Sementara itu, Suking diselimuti api hitam, menjadi seperti obor manusia. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan perangkat magis berbentuk bulu. Begitu alat ajaib itu diaktifkan, kecepatan maksimal Suking meroket. Dia melangkah maju, dan air bergejolak di sekelilingnya saat dia bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju Sea Zombie yang terkejut dan terluka. Belatinya menebas dengan ganas ke tenggorokan Sea Zombie, menyebabkan darah biru menyembur keluar bersamaan dengan jeritan kesakitan. Kemudian, belati Suking berubah menjadi aliran api hitam yang memasuki luka dan menyebar ke seluruh tubuh Sea Zombie. Sea Zombie berusaha membebaskan diri, tetapi Suking menghantamkan lututnya ke perutnya. Sebuah bunyi gedebuk terdengar saat tubuh Sea Zombie hampir roboh. Dan saat api hitam membakar jiwanya, dia mengeluarkan jeritan serak. Kemudian bayangan Suking tiba dan melilit kaki Sea Zombie, memicu lebih banyak jeritan ke stongku. Di tempat-tempat di mana bayangan itu menyentuh Sea Zombie, dagingnya meleleh. Tampaknya, dalam beberapa saat, dia akan menjadi mayat sungguhan. Itu karena mutagen di dalam dirinya sedang dimakan oleh bayangan Suking. Dan sebagai hasilnya, bayangan itu mulai memancarkan sebagian aura Sea Zombie. Tusuk sate besi hitam itu tidak diam saja. Tusuk itu langsung menusuk ke dalam alat magis tulang binatang buas. Setelah itu, Patriark Prajurit Fajr Emas mulai melahap resonansi roh di dalam alat tersebut. Seluruh proses tersebut hanya membutuhkan waktu selama menyalakan sebatang dupa. Saat kultivator Sea Zombie itu jatuh ke dalam keputusasaan, dia semakin lemah. Kemudian terdengar gemuruh terakhir saat mutagen terakhirnya tersedot habis. Pada saat yang sama, dia kehilangan jiwanya, dan seluruh tubuhnya hancur menjadi abu yang larut dalam air. Alat sihir tulang binatang itu juga hancur menjadi ketiadaan. Suking menggunakan jiwa Sea Zombie sebagai bahan bakar, mengirimkan api yang berkobar ke arah lubang Dharma ke-21 miliknya. Suara dentuman menggema di sekujur tubuhnya saat lubang Dharma terbuka. Saat kekuatan spiritual mengalir ke dalamnya dan berubah menjadi kekuatan Dharma, Suking menoleh untuk melihat portal teleportasi tersebut. Alih-alih menghancurkannya, dia malah memasang lebih banyak racun, lalu mundur untuk menunggu. Pada saat yang sama, dia melihat bayangannya. Dia telah memperhatikan ketika bayangannya melahap mutagen Sea Zombie dan dengan demikian memperoleh aura Sea Zombie. Setelah beberapa waktu berlalu, Suking merasa kecewa karena Sea Zombie kedua tidak berteleportasi masuk. Para Sea Zombie tidak bodoh. Tampaknya setelah yang pertama berteleportasi masuk, mereka yang bersiap untuk mengikutinya menyadari ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Akhirnya, Suking menghancurkan portal itu dan melanjutkan perjalanannya. Tingkat mutagen bayangannya jelas lebih tinggi, dan pada saat yang sama, tampaknya ia telah mengembangkan selera baru terhadap Sea Zombies. Ia tampak lebih tertarik daripada Suking untuk bertemu dengan Sea Zombies kedua. Patriark Prajurit Fajr Emas tampak semakin kuat setelah melahap perangkat sihir musuh. Suking tidak yakin apa yang dipikirkannya tentang hal itu, mengingat perangkat sihir dapat dijual dengan keuntungan yang lumayan. Sang Patriark dapat mengetahui dari ekspresi Suking apa yang dipikirkannya, dan dengan cepat memberikan penjelasan yang sangat hati-hati. Aku kehilangan kendali, tuanku. Lain kali, aku hanya akan menyerap 70% dan meninggalkan 30%. Dengan begitu, Anda masih bisa menjual barang itu. Sebagai otomaton roh, aku dapat melakukannya sedemikian rupa sehingga siapapun yang Anda jual barang itu tidak akan bisa mengetahuinya. Namun demikian, tuanku, aku sarankan Anda untuk tidak menjual barang-barang seperti itu di sekte ini. Aku tahu banyak pasar gelap yang akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Suking menatap tusuk sate itu tetapi tidak mengatakan apapun. Keesokan harinya, berkat bantuan bayangan itu, Suking menemukan portal teleportasi lain yang tersembunyi di celah. Setelah melakukan berbagai persiapan, dia menunggu. Hari-hari berlalu dan akhirnya dia menghancurkannya dan pindah ke portal lain. Kali ini, setelah dia melakukan persiapannya, portal itu mulai aktif. 1. Suking melawan Sea Zombie di bab 119. Chapter 155. Opening Apertures Like Mad. Fluktuasi yang berasal dari portal itu begitu kuat sehingga pupil mata Suking menyempit dan dia tiba-tiba merasa gelisah. Bayangannya juga mengirimkan emosi yang mengkhawatirkan kepadanya. Pada saat yang sama, sesosok tubuh dengan cepat terlihat di portal. Dia melihat seorang pria tinggi dan kekar yang jelas berada di tingkat pendirian fondasi, tetapi juga berdenyut dengan fluktuasi api kehidupan. Jelas, kultivator Sea Zombie ini mengetahui bahwa dia berteleportasi ke wilayah musuh, telah mengaktifkan keadaan pancaran mendalamnya sebelum berteleportasi untuk berjaga-jaga jika dia berakhir dalam situasi berbahaya. Tanpa ragu sedetik pun, Suking mengulurkan tangan kanannya, dan sebelum sosok itu sepenuhnya terbentuk, dia mengaktifkan detonator di antara barang-barang yang telah dia siapkan di sekitar portal. Sebuah bunyi gedebuk terdengar saat portal itu runtuh. Adapun sosok yang telah berteleportasi masuk, dia mengeluarkan lolongan menantang yang perlahan menghilang. Dengan wajah tanpa ekspresi, Suking mengumpulkan barang-barang yang telah ia letakkan di area tersebut dan melanjutkan pencarian portal lain. 4 hari kemudian, ia menemukannya. Kali ini, ia tidak perlu menunggu lama sebelum dua kultivator Sea Zombie berteleportasi masuk. Mereka juga kultivator tingkat pendirian fondasi, tetapi setelah Suking memastikan mereka tidak berada dalam keadaan pancaran mendalam, dia menyuruh bayangannya untuk memeriksa tingkat mutagen mereka. Bayangan itu mengetahui bahwa ini sama bermanfaatnya bagi dirinya seperti bagi Suking, dengan sungguh-sungguh melakukannya. Kedua Sea Zombie ini luar biasa. Namun, mereka jelas tidak dapat memasuki keadaan pancaran mendalam. Oleh karena itu, begitu mereka muncul, pertempuran sengit pun dimulai. Setelah pertemuan sebelumnya, Suking telah melakukan penyesuaian pada racunnya. Kali ini, dia menggunakannya dengan cara yang jauh lebih efisien. Dan rencana serangannya adalah agar bayangan bergerak terlebih dahulu, diikuti oleh Patriark Prajurit Fajr Emas, dengan Suking menyusul sebagai gelombang ketiga. Perahu daksifnya akan menjadi kartu andalannya, hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Waktu berlalu cukup untuk 2 batang dupa terbakar, selama itu terdengar dentuman dan jeritan. Suara-suara itu menghilang ketika Suking berhasil membantai Sea Zombie kedua dari 2 Sea Zombie tersebut. Setelah menyerap jiwa mereka dan mengorbankannya, mereka memberikan kekuatan yang cukup untuk membuka lubang Dharma ke-22 miliknya. Suking sangat gembira, dan sekarang mengerti bahwa pembicaraan tentang jiwa-jiwa Sea Zombie yang efektif bukanlah berlebihan. Aku hanya butuh 8 lubang Dharma lagi sebelum aku bisa membentuk api kehidupan pertamaku. Setelah itu, dan aku meletakkannya di lampu kehidupan, maka kemampuan bertempurku akan meningkat drastis. He was about to destroy the teleportation portal, when suddenly he sensed another aura teleporting in. Aura itu biasa saja, tanpa jejak sedikit pun dari keadaan pancaran mendalam. Namun, bayangannya dengan tergesa-gesa memberitahunya bahwa aura ini sebenarnya persis sama dengan Sea Zombie yang mereka temui yang memang memiliki keadaan pancaran mendalam. Rupanya, Sea Zombie ini telah belajar dari kesalahan sebelumnya karena tidak memasuki keadaan pancaran mendalam sebelum teleportasi. Sayangnya baginya, ia bernasib buruk karena bertemu kembali dengan Suking. Bahkan saat wujudnya mulai terbentuk, Suking dengan ganas menyerang formasi sihir itu, menghancurkannya. Sosok itu meronta seolah-olah dia pikir dia bisa lolos tepat waktu, tetapi gagal dan hanya bisa mengeluarkan lolongan menantang lainnya. Aku merasa metodeku ini tidak akan berhasil lebih lama lagi. Para Sea Zombie akan segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Misi ini sungguh sangat sempurna baginya, tetapi ini tidak akan berlangsung selamanya. Dia merasa bahwa jika ingin mencapai tingkat pancaran yang mendalam, pada akhirnya dia harus terjun ke medan perang.
Aku akan mencoba beberapa kali lagi. Saat ia melanjutkan pencariannya, hari-hari berlalu. Tidak banyak portal teleportasi di bawah Pulau Megah. Mungkin tidak lebih dari selusin. Su King telah menghancurkan 8 di antaranya secara pribadi. Dia bertemu dengan 2 sea zombie pendirian fondasi lagi. Salah satunya berhasil dia bunuh dengan cepat. Tetapi yang lainnya memiliki banyak alat sihir penyelamat hidup dan hampir membentuk api kehidupan. Butuh banyak usaha dari Su King dan sekitar 2 jam sebelum akhirnya dia berhasil membunuhnya. Hal itu memberinya pemahaman yang sangat baik tentang betapa kuatnya sea zombie dari Foundation Establishment. Berkat kedua orang itu, dia mampu membuka 3 lubang Dharma sehingga totalnya menjadi 25. Namun, dia belum selesai. Dia menemukan 3 portal teleportasi lagi, tetapi tidak bertemu siapapun yang datang melalui portal tersebut, jadi dia langsung menghancurkannya. Patriark prajurit Fajra Emas menghela napas kecewa dan bayangannya tampak sangat bosan. Setelah menghancurkan semua portal teleportasi, Su King tidak punya pilihan selain kembali ke permukaan pulau. Tepat ketika dia hendak menyerahkan misi dan mempertimbangkan untuk pergi ke medan perang, medali identitasnya bergetar karena ada pesan teks masuk. Ini tetua Ouyang Ling dari puncak ketiga. Berdasarkan informasi identitas Anda, nama Anda Su King, bukan? Su King menatap pesan itu dengan curiga dan tidak membalas. Kemudian pesan kedua datang. Kali ini, bukan pesan teks, melainkan pesan suara, dan suara itu begitu kuat sehingga membuat pikiran Su King berputar dan 25 lubang dharmanya bergetar. Jangan terlalu memikirkan kenapa aku mengirimimu pesan. Akulah yang bertanggung jawab atas misi portal teleportasi. Sayangnya, keadaan tidak berjalan secepat di 3 pulau lainnya. Aku tidak peduli bagaimana kau menyelesaikan misimu begitu cepat. Itu urusan pribadi dan tidak penting. Aku ingin tahu apakah kau mau mempertimbangkan untuk pergi ke Pulau Joyne dan 2 pulau lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan di sini. Bagaimana menurutmu? Dengan mata menyipit, Su King menjawab melalui pesan suara. Aku menerima misi ini, tetua. Tetua puncak ketiga tampak puas dengan jawaban Su King. Dia dengan cepat menyesuaikan misi Su King, sehingga bukan hanya menjelajahi Pulau Megah, tetapi semua pulau. Hadiah batu spiritual untuk misi aslinya juga diberikan. Ketika Su King melihat jumlahnya, dia merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. 110.000 batu spiritual. Dia telah menghancurkan 11 portal dan diberi hadiah 10.000 untuk setiap portal. Adapun 4 sea zombie dari Foundation Establishment yang telah dia bunuh, dia tidak mendapatkan hadiah batu roh untuk mereka, tetapi mereka ditambahkan ke jumlah pembunuhannya. Su King melihat hadiah dan jumlah korban yang terbunuh, lalu menghela napas menyesal. Dari keempat kultivator tingkat pendirian fondasi itu, hanya 2, yang pertama dan yang terakhir, yang memiliki perangkat magis. Namun demikian, tujuan aku adalah untuk membuka jalan menuju Dharma. Setelah melihat ke arah 3 pulau lainnya, dia memutuskan untuk menuju ke Emice terlebih dahulu. Mengingat Pulau Joyne memiliki mata besar yang menyerupai mata raksasa di sekte tersebut, dia merasa portal teleportasi di sana akan lebih mudah ditemukan oleh para murid yang sedang menjalankan misi. Dan jika dia salah, itu tidak terlalu penting. Terbang melintasi perairan, ia menuju Pulau Emice, tempat sekte tersebut mengukir danau pedang. Danau itu telah diresapi dengan kekuatan yang membuat pedang-pedang di dalamnya sangat tajam. Dari kejauhan, danau itu tertutup uap air, tetapi di dalamnya terlihat pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Ada juga banyak danau pedang yang lebih kecil yang tersebar di sekitar danau yang lebih besar. Saat Su King mendekat, dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari dalam danau pedang, dan aura itu terfokus padanya. Rupanya, benda itu sedang memindainya. Sesaat kemudian, benda itu menghilang, dan dia melangkah ke tempat yang dulunya merupakan kediaman klan merfolk kerajaan, Pulau Emice. Su King tidak berhenti sejenak. Menggunakan informasi dari Slip Giok Huangyan, dia segera menuju terowongan terdekat yang menuju ke dunia bawah laut. Ketika ia sampai di dunia bawah laut Emice, ia disambut dengan pemandangan yang jauh lebih mempesona daripada Pulau Joyne atau Megah. Ada banyak sekali istana di sini, dan meskipun sebagian besar dalam reruntuhan, masih mungkin untuk melihat betapa megahnya istana-istana itu dulu. Tempat ini dulunya merupakan kompleks istana kerajaan kaum merfolk. Setelah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, Su King mulai mencari portal teleportasi. Tampaknya sudah pasti bahwa murid-murid lain telah menjelajahi bangunan-bangunan di sekitarnya, dan benar saja, bayangannya dengan cepat membawanya menjauh dari kompleks istana. Sekitar setengah hari kemudian, di tempat yang penuh dengan karang, dia menemukan portal pertama. Dengan mata berbinar, dia mengatur berbagai hal di sekitar portal dan menunggu. Kali ini, keberuntungan berpihak padanya. Hanya dalam beberapa hari, portal itu berkilauan, dan aura terpancar keluar. Su King memastikan bahwa tingkat kultivasinya sesuai, lalu menyerang. Tidak butuh waktu lama. Setelah membunuh pendatang baru itu, Su King menghancurkan portal dan melanjutkan pencariannya. Dengan cara itu, waktu berlalu. Selama sebulan, Su King menjelajahi seluruh dunia bawah laut di Pulau Emice, mencari portal teleportasi dan menghancurkannya. Di sepanjang perjalanan, ia mencapai 28 lubang Dharma. Hanya 2 lagi sampai aku bisa menyalakan api kehidupanku. Dengan penuh antisipasi, dia menuju ke Pulau Netherfault. Saat Su King menjalankan misinya, perang antara Seven Blood Eyes dan sea zombie semakin intens. Pertempuran telah berlangsung selama hampir 2 bulan, dan sea zombie telah melancarkan 5 serangan skala penuh dengan harapan memaksa Seven Blood Eyes keluar dari kepulauan merfolk. Masing-masing dari 5 serangan itu lebih besar dari yang sebelumnya. Namun, berkat pertahanan ketat Seven Blood Eyes, pasukan sekte tersebut tetap kuat. Terlebih lagi, mereka mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan balasan mereka sendiri ke Laut Terlarang. Pada saat yang sama, semakin banyak murid Seven Blood Eyes yang datang untuk bergabung dengan pasukan tempur. Ada juga sekutu non-manusia dari Seven Blood Eyes yang memperkuat pasukan mereka. Karena itu, makhluk non-manusia lainnya menjadi pemandangan umum di kepulauan merfolk. Tentu saja, sea zombies juga memiliki makhluk non-manusia lain yang bekerja sama dengan mereka. Skala perang terus membesar dan semakin besar. Semua itu tidak ada hubungannya dengan Su King. Saat ini, dia melaju kencang di dunia bawah laut Pulau Netherfault, mengikuti arah bayangannya menuju portal teleportasi berikutnya. Jika aku beruntung, aku seharusnya bisa membuka 2 lubang Dharma terakhir dalam waktu kurang dari setengah bulan. Setelah memindai medali identitasnya, dia melihat bahwa dia memiliki lebih dari 300.000 batu roh. Tetapi gagasan untuk menyalakan api kehidupannya jauh lebih menarik daripada itu. Aku penasaran bagaimana aku akan dibandingkan dengan kapten setelah aku menyalakan api kehidupan pertamaku dan menambahkan lampu kehidupan padanya. Di dalam tusuk sate besi hitam itu, Patriark prajurit Fajra Emas juga sama bersemangatnya, karena dia bisa merasakan bahwa dia juga semakin dekat dengan terobosan. Begitu aku berhasil menembus batasan, aku akan menjadi lebih berguna. Maka aku tidak perlu khawatir tentang su iblis yang akan menyingkirkanku. Bayangan itu berada dalam keadaan serupa. Mutagennya terus tumbuh semakin kuat. Tentu saja, hal itu membuat Su King mempertimbangkan dengan serius apakah akan mulai menekan mutagen itu lebih sering atau tidak. Merasakan apa yang dipikirkan Su King, bayangan itu gemetar dan mencoba bertindak sesopan mungkin. Namun tatapan mata Su King penuh tekad. Ada sesuatu yang sangat aneh terjadi pada bayangannya. Setelah memakan sea zombie, bayangannya memperoleh aura sea zombie, dan itu saja sudah membuat Su King waspada. Bahkan jika dia mencegahnya menembus pertahanan, dia merasa masih perlu sangat berhati-hati. Tepat ketika dia sedang memanfaatkan kristal ungu untuk menekan bayangannya, ekspresinya berubah dan dia menoleh ke kejauhan. Sekitar 5 km jauhnya, dia melihat fluktuasi teleportasi yang sangat jelas. Mengingat betapa kuatnya fluktuasi itu, bukan hanya satu orang yang berteleportasi. Itu adalah sekelompok besar. Ungkapan terima kasih yang mendalam dari Dead Black kepada Daovater Not So Bright dan Kefder atas ulasannya. Chapter 156. It's You. Fluktuasi yang dahsyat itu disertai dengan suara gemuruh yang samar, serta aliran kekuatan Dharma. Su King berhenti bergerak dan menatap portal di kejauhan, berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Portal itu aktif, dan ada kultivator dari Yayasan Pendirian Sea Zombie yang datang melaluinya. Dia bisa mendengar suara pertempuran. Jelas sudah ada murid 7 mata darah di sana yang melawan para penyerbu. Sebagian besar murid berada di permukaan menjalankan misi. Dalam 2 bulan dia berada di sini, dia belum bertemu banyak murid lain. Jika dugaannya benar, mereka adalah murid-murid lain yang menjalankan misi yang sama dengannya. Su King tidak langsung bertindak.
Sambil tetap bersembunyi, dia perlahan mendekat. Ketika merasa sudah cukup dekat, dia berjongkok dan melihat bayangannya. Bayangan itu sudah cukup lama bersama Su King sehingga mengenal kepribadiannya. Terlebih lagi, setelah Patriark Prajurit Fajr Emas mempermainkan bayangan itu sebelumnya, bayangan itu telah bekerja sangat keras untuk menunjukkan kemampuannya. Ia tidak perlu didesak untuk bergerak menuju medan perang. Cahaya di dunia bawah laut berasal dari karang berwarna-warni, dan meskipun memberikan penerangan, cahayanya tidak terlalu terang. Oleh karena itu, bayangan itu mudah bergerak tanpa terdeteksi. Hal itu terutama benar mengingat betapa kuatnya mutagen di daerah tersebut. Karena itu, bayangan itu tidak membutuhkan banyak usaha untuk mencapai medan perang. Setelah melihat sekeliling, bayangan itu kembali ke Su King. Di sana, bayangan itu memproyeksikan beberapa informasi yang samar kepadanya sambil secara bersamaan menciptakan beberapa gambar di tanah yang hanya bisa dilihat olehnya. Su King menatap gambar-gambar itu. Meskipun dia bisa mengendalikan bayangannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui mata bayangan itu. Berdasarkan gambar-gambar yang diciptakan bayangan itu, Su King menyadari apa yang sedang dihadapinya. 3 kultivator dari Yayasan Sea Zombie, gumam Su King. Mereka telah mengepung seorang murid dari Yayasan 7 Mata Darah. Dan kau bisa tahu tak satu pun dari mereka yang memiliki keadaan pancaran mendalam. Bayangannya mengangguk-angguk, lalu menari maju mundur penuh antisipasi. Kau yakin tidak melewatkan apapun, si bayangan kecil? Tanya Patriark Prajurit Fajr Emas. Seperti aku, kau seharusnya menganggap serius keselamatan tuan dan pemimpin kita. Itu harus menjadi prioritas utamamu. Dalam keadaan apapun, kau tidak boleh ceroboh. The Patriarch felt very proud of his words. If the Shadow performed well, then he could claim some of the credit with the Fiendisu. And if the Shadow made a mistake, then the Patriarch would still get credit with the Fiendisu. It was a win-win situation. Niat membunuh bayangan itu tertuju pada tusuk sate besi hitam, tetapi Su King mengabaikan keduanya saat dia merayap maju. Saat ini dia memiliki 28 lubang dharma yang terbuka, dan jika perhitungannya benar, maka membunuh 2 atau 3 Sea Zombie lagi mungkin akan membawanya ke titik membuka 30 lubang. Aku tak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia menyembunyikan tingkat kultivasinya saat semakin mendekat ke fluktuasi kuat di depannya. Akhirnya, dia melihat portal teleportasi. Tempat itu ditutupi rumput laut panjang yang menyulitkan untuk melihat portal. Namun, rumput laut itu tidak dapat menghalangi cahaya yang dipancarkan portal. Ada seorang kultivator dari Yayasan Pendirian Sea Zombie di portal itu, sedang melakukan penyesuaian. Rupanya, dia sedang mempersiapkannya untuk menerima lebih banyak Sea Zombie melalui teleportasi. Sea Zombie ini dulunya adalah manusia. Selain kulitnya yang membusuk dan racun zombie yang mengelilinginya, dia masih tampak hampir sepenuhnya seperti manusia biasa. Bahkan, dia menyerupai seorang cendekiawan, dengan jubah Taois hitam dan fluktuasi basis kultivasi yang kuat. Selain itu, ada seorang murid muda dari puncak ketiga, mengenakan jubah Tao berwarna kuning gelap, yang sedang bertarung dengan 2 Sea Zombie yang sedikit lebih lemah darinya. Jelas ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan di area tersebut. Ketika Su King mendekat, medali identitasnya kehilangan hubungannya dengan sekte tersebut. Su King mengabaikan hal itu dan terus mengamati medan perang. Murid puncak ketiga itu memiliki sepasang sarung tangan hitam yang memancarkan kabut hitam saat dia bertarung. Kabut itu menyebar dan mengambil bentuk samar berbagai grue. Pada saat yang sama, di dahi murid itu terdapat gambar yang tampak seperti grue, membelakangi dan berusaha untuk berbalik. Namun, grue itu tertahan di tempatnya sehingga berbalik sama sekali tidak mungkin. Murid puncak ketiga ini tidak dapat memasuki keadaan pancaran mendalam. Namun, dia sedang melawan 2 Sea Zombie sekaligus, jadi sepertinya dia memiliki sekitar 20 lubang dharma yang terbuka. Namun, para Sea Zombie menyerang dengan mutagen yang telah dimaterialisasi, dan dikombinasikan dengan tubuh jasmani mereka yang kuat dan racun zombie, ditambah fakta bahwa mereka bekerja sama 2 lawan 1, murid puncak ketiga jelas berada dalam bahaya besar. Gambar di dahi murid itu membuat Su King teringat kembali pada reputasi puncak ketiga di sekte tersebut. Teknik magis puncak ketiga berpusat pada makhluk mengerikan. Saat Su King mengamati para petarung, mereka sepertinya memperhatikannya. Murid puncak ketiga melancarkan serangan, memaksa kedua Sea Zombie itu mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada Su King, Sea Zombie telah memblokir semua pesan suara. Bantu aku, dan aku akan membayarmu 10.000 batu spiritual. Beginilah cara para murid 7 mata darah biasanya bertindak. Meskipun sama-sama murid dari sekte yang sama, mereka tidak memiliki kewajiban untuk saling membantu. Bahkan saat murid puncak ketiga itu berseru, Sea Zombie berjubah hitam berhenti menggunakan formasi mantra, bangkit dan bergegas menuju Su King. Saat mendekat, tangannya bergerak cepat dengan gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan medan gangguan meluas dan sepenuhnya mengurung Su King. Rupanya, dia merasa telah menjebak murid baru ini, mencegahnya mundur. Dan dia juga merasa yakin bisa membunuhnya. Meskipun tidak dapat memasuki keadaan pancaran mendalam, dia memiliki 29 lubang dharma yang terbuka. Ditambah dengan tubuh fisik Sea Zombie yang secara alami lebih unggul dan kekuatan regenerasinya, serta mutagen kuat di dekat dasar laut, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat mengalahkan hampir siapapun dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Dan itu belum termasuk fakta bahwa lawan barunya ini hanyalah manusia. Dia telah membunuh cukup banyak manusia dari pendirian yayasan. Namun, saat lubang dharmanya bergemuruh dengan kekuatan, ekspresi terkejut muncul di matanya, karena murid 7 mata darah ini tidak mundur seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia maju menyerang. Kau begitu percaya diri dengan tingkat kultivasi dan kemampuan bertarungmu sehingga, alih-alih mundur, kau malah bertarung. Bukan seperti itu cara kalian para kultivator mata 7 darah biasanya bertindak. Kalau begitu, mari kita lihat apakah tubuh fisikku lebih kuat darimu. Sambil tertawa dingin, Sea Zombie mempercepat lajunya, jelas berniat menghancurkan Su King menjadi bubur berdarah. Dari kejauhan, murid puncak ketiga itu menoleh. Jubah ungu, dia dari puncak ketujuh. Bagaimana mungkin seseorang dari puncak ketujuh sebodoh itu? Namun, dia tidak dalam posisi untuk melakukan apapun selain berspekulasi. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pertempuran, dan berjuang hanya untuk membela diri. Sesaat kemudian, mata murid puncak ketiga itu menyipit. Su King dan Sea Zombie berpacu saling mendekat, dan ketika jarak mereka hanya sekitar 30 meter, keduanya tiba-tiba mempercepat laju mereka secara drastis. Su King telah mengeluarkan alat sihir berbentuk bulu, sementara cendekiawan Sea Zombie menggunakan kipas hitam. Namun, hampir segera setelah Sea Zombie mempercepat gerakannya, ia bergeser ke arah yang berbeda. Su King pun ikut berbelok ke samping. Ternyata, target sebenarnya Su King bukanlah sang sarjana, melainkan salah satu dari 2 Sea Zombie yang sedang dilawan oleh murid puncak ketiga. Su King lebih suka menghabisi target yang lemah terlebih dahulu. Biasanya semuanya berjalan lancar jika dia bertarung dengan cara itu. Dan berkat alat sihir berbentuk bulu, dia sangat cepat sehingga, setelah mengubah arah, dia hampir langsung tiba di samping 2 Sea Zombie yang sedang bertarung melawan murid puncak ketiga. Adapun cendekiawan Sea Zombie itu, dia sama sekali tidak mengincar Su King. Dan pembicaraannya sebelumnya tentang kehebatan bertempur dan tubuh fisiknya hanyalah tipu daya. Target sebenarnya adalah murid puncak ketiga. Dan demikianlah, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melesat dari sepotong batu api, keduanya melesat menuju tempat murid puncak ketiga sedang bertarung melawan 2 kultivator zombie laut. Sebuah ledakan besar terdengar. Murid puncak ketiga itu memuntahkan seteguk besar darah dan terhuyung mundur karena terkejut. Namun, di saat krisis itu, sebuah tato hitam muncul di lehernya. Tato itu menggambarkan bunga lotus, dan dengan cepat menyebar menutupi kepalanya, menghalangi pukulan mematikan dari Sea Zombie yang terpelajar itu. Di sampingnya, Su King diselimuti api hitam, dan tusuk sate besinya terbang di sampingnya dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, salah satu Sea Zombie yang lebih lemah tertusuk di dahi, sementara tenggorokan yang lain disayat dengan belati. Yang tertusuk di dahi mengerang dan terhuyung mundur, tangannya bergerak membentuk mantra yang memanggil patung dewa besar berlengan 6. Sambil meraung, patung dewa itu menghalangi tusuk sate besi, mencegahnya melakukan serangan lebih lanjut. Adapun Sea Zombie yang lehernya telah digorok oleh Su King, dia tidak seberuntung itu. Belati hitam itu berubah menjadi api yang melahapnya. Kemudian tangan kiri Su King mengepal, menghantam dada Sea Zombie dan menghancurkan jantungnya. Pada saat yang sama, api hitam menyembur dari ke-28 lubang dharma Su King.
Sea zombie mengeluarkan jeritan mengerikan saat tubuhnya terbakar. Namun, saat itulah bayangan Su King melingkupinya dan mulai menyerap mutagennya. Hampir seketika, Sea zombie menyusut setengahnya. Kemudian, saat dia menjerit dan terbakar, jiwanya tersedot pergi. Adapun bayangan itu, aura Sea zombinya semakin kuat, meskipun ia segera berusaha untuk menekannya. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya, itu terjadi dalam sekejap. Setelah pembantaian itu, Su King mendongak ke arah Sea zombie berjubah hitam. Dia tampak terkejut bahwa Sea zombie telah menggunakan taktik yang persis sama seperti yang dia gunakan. Cendekiawan Sea zombie itu tampak sama terkejutnya. Mengabaikan murid puncak ketiga yang nyaris lolos dari kematian, dia menatap tajam Su King. Saat itulah portal teleportasi tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang kuat dan teleportasi baru pun dimulai. Namun, aura yang menyertainya tidak terlalu kuat, seolah-olah hanya tertarik untuk menyelidiki area tersebut. Kemudian, seolah-olah portal itu melihat Su King, dan portal itu bergetar hebat disertai lolongan yang terdengar dari sisi lain. Itu kamu, tunggu saja, aku akan membunuhmu. Fluktuasi keadaan pancaran yang mendalam meletus dari portal. Ini adalah kultivator Sea zombie yang sama yang telah 2 kali dicegah oleh Su King untuk berteleportasi. Setelah mendeteksi Su King, dengan hati yang penuh amarah ia sepenuhnya mengaktifkan portal teleportasi. Chapter 157. Su King's Profound Radiant State. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kultivator Sea zombie tingkat pancaran mendalam, cendekiawan Sea zombie itu tampak berpikir. Adapun murid puncak ketiga, dia mundur karena terkejut. Su King mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Menggunakan jiwa Sea zombie yang baru saja dia bunuh, dia mulai menyerang lubang dharma ke-29-nya. Pada saat yang sama, dia mengabaikan cendekiawan itu dan bergegas menuju Sea zombie lain yang telah terluka oleh tusukan besi dan sekarang sedang berlari ke arah yang berlawanan. Di sepanjang jalan, dia menatap murid puncak ketiga dan berbicara untuk pertama kalinya, berkata, jika kau tidak ingin mati, sibukkan orang berjubah hitam itu. Su King tahu bahwa akan sia-sia jika ia mencoba menghancurkan portal teleportasi atau berurusan dengan cendekiawan Sea zombie. Jika ia mencoba menghancurkan portal tersebut, Sea zombie lainnya akan ikut campur. Dan membunuh cendekiawan itu hanya akan membuang waktu. Cendekiawan itu kuat dan juga sangat cerdas, dan Su King tidak ingin berurusan dengan lawan seperti itu saat ini. Sebaliknya, ia ingin mencapai keadaan pancaran mendalam dan menghadapinya setelah itu. Oleh karena itu, pilihan optimal adalah membiarkan murid puncak ketiga mengulur waktu dengan sang sarjana, sementara Su King mencoba membunuh Sea zombie kedua yang lebih lemah. Jika dia bisa melahap jiwanya dan menggunakannya untuk membuka lubang dharma ke-30, maka dia bisa membentuk api kehidupannya. Su King memiliki banyak pengalaman bertarung. Dari masa kecilnya di daerah kumuh hingga sekarang, mustahil untuk mengatakan berapa banyak perkelahian yang telah dia ikuti dan berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Tetapi dia telah lama mengasah indera dan penilaiannya. Maka, ia menerjang targetnya dengan kecepatan penuh. Sea zombie ini dulunya bukan manusia. Ia memiliki hidung panjang seperti belalai, mirip dengan kultivator yang pernah dihadapi Su King di Pulau Sea Lizard. 1. Su King mendekat, tanpa ragu sedikit pun untuk menyerang. Suara dentuman keras bergema di mana-mana. Sementara itu, cendekiawan Sea zombie itu berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa memahami apa yang direncanakan Su King, meskipun dia menduga itu ada hubungannya dengan keadaan pancaran mendalam. Itu akan menjelaskan mengapa, alih-alih melarikan diri, dia mencoba membunuh Sea zombie lainnya di medan perang. Meskipun tidak mengetahui detailnya, dia tahu bahwa jika orang ini mencapai tingkat pancaran yang mendalam, dia tetap tidak akan mampu menandingi orang yang datang melalui portal teleportasi, Yun Chen yang agung. After all, profound radiant states differ from each other based on the number of dharma apertures they drew on. Namun, tidak ada waktu untuk menganalisis situasi secara mendalam. Apapun yang terjadi, dia harus menghentikan musuh agar tidak berhasil. Karena itu, dia bersiap untuk menyerang Su King. Orang-orang yang mampu mencapai tahap pembentukan fondasi umumnya bukanlah orang bodoh. Dan sarjana Sea zombie ini bukanlah orang bodoh. Murid puncak ketiga itu juga tidak. Dia hanya sedikit lambat bereaksi sebelumnya. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang direncanakan Su King, tetapi dia tahu bahwa meskipun memiliki keunggulan puncak ketiga, dia tidak cukup kuat untuk menghalangi jalan lawan sekuat sarjana Sea zombie ini. Dan jika dia tidak bisa menghalanginya, maka masuk akal untuk melarikan diri. Namun, jika Sea zombie yang mampu memasuki keadaan pancaran mendalam masuk melalui portal teleportasi, maka meskipun ia berhasil keluar dari area gangguan dan mengirim pesan suara meminta bantuan, itu tidak akan ada gunanya. Ia tahu betapa menakutkannya keadaan pancaran mendalam itu. Kemanapun ia melarikan diri, ia hampir pasti akan mati. Tindakan terbaik tampaknya adalah melakukan segala cara dengan cara yang berbeda. Begitu dia mengambil keputusan ini, matanya bersinar penuh tekad. Jika dia ingin memiliki peluang terbaik untuk tetap hidup, hanya ada satu pilihan. Sambil menggerakkan giginya, dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, lalu dengan ganas memukul dahinya untuk melepaskan sihir rahasia puncak ketiga. Ketika dia melakukan itu, sosok di dahinya berputar dan memperlihatkan wajah seorang wanita. Wajahnya pucat dengan darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Dia adalah Grue, dan penampilannya mengerikan, hampir seperti siap untuk keluar dari dahinya. Dia semakin membesar hingga akhirnya terpisah darinya, melayang ke tempat terbuka. Kemudian, Grue spektral itu melesat ke depan, bukan ke arah cendekiawan Sea zombie, melainkan ke arah portal teleportasi yang berkilauan. Itulah rencana murid puncak ketiga. Jika portal itu dihancurkan, krisis akan terselesaikan. Dan satu-satunya hal yang mencegahnya menghancurkannya adalah cendekiawan Sea zombie. Oleh karena itu, melakukan hal ini juga akan sejalan dengan permintaan dari kultivator puncak ketujuh. Hal itu akan memastikan bahwa, jika murid puncak ketujuh bersekongkol melawannya, rencana itu tidak akan berhasil. Hal itu juga akan memastikan bahwa cendekiawan Sea zombie tidak punya waktu untuk menyerangnya, karena dia akan mempertahankan portal tersebut. Dan itu berarti murid tersebut akan memiliki peluang lebih baik untuk lolos dari situasi ini dengan selamat. Jika portal terbuka, maka murid puncak ketujuh akan menjadi target pertama, memberikan peluang lebih lanjut untuk melarikan diri. Aku harus mengambil risiko. Murid puncak ketiga itu mengertakkan giginya, dan tanpa menoleh ke belakang sama sekali, menyalakan lubang dharmanya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Situasi di medan perang bisa berubah dalam sekejap, dan ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki tingkat kultivasi yang kurang lebih sama, kemenangan seringkali ditentukan oleh siapa yang bisa berpikir paling cepat. Ketika cendekiawan Sea zombie melihat murid puncak ketiga mengirimkan Grue ke arah portal teleportasi, lalu melarikan diri, dia memiliki firasat buruk tentang apa yang sedang terjadi. Dari sudut pandangnya, hal terpenting adalah memastikan Yun Chen yang agung tiba. Karena itu, dia tidak bisa repot-repot melawan Su King, juga tidak bisa membuang waktu mengejar murid puncak ketiga. Dia langsung menuju portal teleportasi. Saat mendekat, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencegah Grue mencapai portal tersebut. Dentuman menggema. Su King sama sekali tidak terkejut dengan keputusan kultivator puncak ketiga itu. Saat ini Su King sedang melakukan segala yang mungkin untuk membunuh lawannya, seorang Sea zombie. Sea zombie itu berjuang mati-matian dan menggunakan patung panggilannya dengan terampil, tetapi itu tidak membuahkan hasil. Tusuk sate besi hitam melesat di udara, menusuk patung dan menyerapnya dengan rakus. Dengan kehadiran orang lain, patriark prajurit Fajra Emas tidak menunjukkan dirinya. Namun, dia sama sekali tidak ragu untuk menyerap patung itu. Meskipun begitu, dia juga tahu bahwa dia perlu menahan diri, karena dia tidak ingin merusak peluang iblis Su untuk membuat batu spiritual. Oleh karena itu, setelah menyerap 70% patung itu, dia menahan keserakahannya. Bayangan itu bertindak serupa, memanfaatkan fakta bahwa tidak ada yang bisa melihatnya, bayangan itu menerjang ke arah kultivator Sea zombie dan melilit kakinya. Sea zombie itu menjerit melengking saat kakinya hancur menjadi abu, dan teror memenuhi matanya. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Dan kemudian belati Su King menusuk ke tenggorokannya. Pada saat krisis mematikan itu, kultivator Sea zombie membuktikan betapa ganasnya dia. Tatapan kegilaan memenuhi matanya saat dia meledakkan setengah dari lubang dharma di dalam dirinya. Dentuman bergema saat kekuatan mengejutkan dari setengah lubang dharmanya meledak, membebaskannya dari cengkraman bayangan Su King. Menghindari tusukan besi dan belati Su King, dia berbalik untuk melarikan diri.
Murid puncak ketiga itu tidak terlihat dimanapun. Terlebih lagi, jejak mengerikan yang ditinggalkannya mulai memudar karena jarak antara mereka. Dan kemudian, di bawah serangan dahsyat dari cendekiawan Sea Zombie, jejak itu lenyap. Setelah mengatasi makhluk mengerikan itu, cendekiawan Sea Zombie menoleh ke arah Su King. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, ia melihat temannya yang melarikan diri tiba-tiba gemetar hebat dan batuk mengeluarkan seteguk besar darah hitam. Darah Sea Zombie berwarna biru, tapi ia batuk mengeluarkan darah hitam. Itu bukan racun yang dilemparkan Su King. Sebaliknya, Patriark Prajurit Fajra Emas telah meminta Su King untuk melapisi tusuk sate besi dengan racun. Dan ketika ia menusuk Sea Zombie di dahi, ia melepaskan racun itu. Butuh sedikit waktu untuk efeknya terasa. Oleh karena itu, ketika Sea Zombie meledakkan setengah dari lubang darmanya, dia menjadi sangat lemah sehingga racun itu mulai berefek. Saat racun itu berkobar, banyak belati api hitam melesat ke arah Sea Zombie dengan kecepatan tinggi dan menusuknya. Ada 6 belati secara total. Satu mengenai lehernya, satu mengenai jantungnya, satu mengenai dahinya, dan 3 lainnya mengenai anggota tubuhnya. Suara retakan terdengar saat Sea Zombie terlempar ke tanah akibat benturan. Kemudian tusuk sate besi melesat ke arahnya. Tusuk sate itu menusuknya berkali-kali, dan kemudian bayangan itu melilit kakinya yang lain. Jeritan kesakitan terdengar saat api hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Su King mengabaikan cendekiawan Sea Zombie yang datang. Melangkah ke arah Sea Zombie yang terluka, dia meraih dan menutup mulut makhluk itu dengan tangannya. Jeritan itu berhenti. Sementara itu, api neraka melesat ke dalam Sea Zombie. Setelah mengambil jiwanya, Su King mengubahnya menjadi kayu bakar untuk menghantam lubang Dharma ke-30 miliknya. Suara gemuruh yang dahsyat memenuhi dirinya. Ia gemetar saat lubang Dharma ke-30-nya terbuka. Kemudian, ke-30 lubang Dharmanya menyatu menjadi satu. Kekuatan Dharma mengalir keluar dari sana, berubah menjadi untayan api yang berkumpul di daerah dantiannya. Saling melilit, mereka menjadi bola api kecil. Bola api itu tumbuh semakin padat dan terang, lalu terdengar suara mendesis, yang menandakan bahwa kultivator tingkat pembentukan fondasi ini telah membentuk api kehidupan pertamanya. Fluktuasi yang mengejutkan menyebar ke segala arah saat api kehidupan menyala. Nyala api terang menyinari 30 lubang Dharmanya, membuatnya hampir transparan, dan samar-samar menerangi istana surgawinya. Pada saat yang sama, aura dahsyat terpancar dari dalam dirinya. Saat Su King melihat sekeliling, dunia tampak berbeda. Semuanya bergerak lebih lambat, bahkan air, reruntuhan yang hancur di sekitarnya, dan cendekiawan Sea Zombie itu. Cendekiawan itu masih maju, tetapi tampak seperti bergerak dalam gerakan lambat. Faktanya, semuanya bergerak begitu lambat sehingga Su King merasa tidak nyaman pada awalnya. Dia bahkan memperhatikan partikel debu individual di dalam air. Dan ketika dia memfokuskan pandangannya pada partikel debu itu, dia merasa seolah-olah dia bisa memperbesar pandangannya sesuka hati. Saat dia memperhatikan semua hal ini, api kehidupan di dalam dirinya menyala, dan dia merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam dirinya. Teknik sihirnya kini telah meningkat, dan tubuh fisiknya tampak berada di tingkat yang lebih tinggi. Seolah-olah jiwanya kini terbalut baju zirah. Semuanya tampak berbeda dari sebelumnya. Su King telah mengetahui sejak lama bahwa memiliki api kehidupan sangat berbeda dengan tidak memilikinya. Tetapi sekarang setelah ia sendiri mengalami perbedaan itu, ia menyadari bahwa ia telah meremehkannya. Itu adalah dua alam yang sangat berbeda. Sekarang, 30 lubang Dharmanya seperti 30 tungku, semuanya terbakar dengan cepat menghabiskan bahan bakarnya. Saat mereka terbakar untuk menciptakan api kehidupannya, cahaya cemerlang bersinar ke segala arah, membuatnya tampak seperti ada tungku besar di dalam dirinya. Di dalam tusuk sate besi itu, Patriark Prajurit Fajra Emas gemetar karena iri dan harapan. Bayangannya pun ikut gemetar, seolah-olah kecemerlangan Su King membuatnya merasa tidak nyaman. Namun peningkatan kekuatan Su King belum berakhir. Saat segala sesuatu di sekitarnya melambat, dan saat portal teleportasi di kejauhan sepenuhnya aktif, Su King menggerakkan api kehidupannya untuk sejajar dengan sumbu lampu kehidupan hitam. Air laut di sekitarnya bergejolak hebat saat aura mengerikan menyapu keluar. Saat lampu kehidupan menyala, ia melepaskan kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada api kehidupan, menyapu meridian, daging, dan darahnya. Kemanapun ia lewat, Su King merasa kekuatan hidupnya meningkat. Ia gemetar saat suara gemuruh besar bergema di dalam dirinya. Nah, apa yang ada di dalam dirinya bukanlah tungku, melainkan gunung berapi yang meletus. Ini adalah kekuatan yang dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Saat kekuatan itu mengamuk di dalam diri Su King, portal teleportasi selesai terbuka sepenuhnya. Di dalamnya muncul seorang kultivator dari Yayasan Sea Zombie dalam keadaan pancaran mendalam. Dia belum sepenuhnya termaterialisasi, tetapi saat ini tidak ada cara untuk menghentikan teleportasi tersebut. Sambil menyeringai kejam, dia berkata, "Kau gagal menghentikanku kali ini, bocah manusia. Apakah kau siap mati?" 1. Kulturis berbatang panjang diperkenalkan di bab 86 dan dibunuh di bab 92. Pendapat Deadblade terima kasih banyak kepada Angeyu atas ulasannya. Chapter 158. Mountain Cruising Anek. Sea Zombie dari Yayasan Pendirian di portal teleportasi tiba-tiba berhenti berbicara. Semasa hidupnya, ia adalah spesies yang sebagian besar tampak seperti manusia kecuali memiliki 6 mata. Selain mata di tempat yang biasanya dimiliki manusia, ia juga memiliki 1 mata di setiap pipi, 1 di dahi, dan 1 di belakang kepalanya. Sekarang ia hampir setengah termaterialisasi di portal teleportasi, dan bagian yang termaterialisasi termasuk kepala dan matanya. Napasnya sudah tersengal-sengal, dan kelima matanya yang terlihat oleh Su King dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mustahil baginya untuk menyembunyikan rasa tak percaya yang mengguncang langit dan bumi yang dirasakannya di dalam hatinya. Kau punya api kehidupan. Dan bukan hanya satu. Ini. Pendiri Yayasan Sea Zombie sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Sensasi krisis mematikan yang begitu kuat hingga jiwanya pun ikut gemetar. Bahkan, sekarang dia ingin portal teleportasi itu dihancurkan. Mengingat seberapa jauh proses teleportasi telah berlangsung, tidak mungkin baginya untuk mundur sekarang. Sambil menatap cendekiawan Sea Zombie berjubah hitam itu, dia berteriak, hancurkan portal itu. Sekarang juga, tentu saja, Sea Zombie yang datang bukanlah satu-satunya yang terkejut. Sarjana Sea Zombie yang baru saja mendekati Su King juga dilanda gelombang kekaguman. Api di dalam Su King benar-benar menakutkan. Ada kekuatan yang meledak-ledak seperti gunung berapi di dalam dirinya yang menyebabkan mata sarjana Sea Zombie itu perih hingga ia merasa ingin memalingkan muka. Dan hatinya begitu terguncang oleh keterkejutan sehingga ia berpikir mungkin akan pingsan. Mengingat keadaan tersebut, cendekiawan Sea Zombie itu tidak berani mendekat. Sensasi krisis mematikan di dalam dirinya mengatakan kepadanya bahwa ia hanya punya satu pilihan. Dan itu adalah mengabaikan dorongan naluriahnya untuk mengikuti perintah atasannya, dan memanfaatkan gangguan yang diberikan atasannya untuk melarikan diri. Dia mengambil keputusan itu dalam sekejap mata. Berbalik, dia melarikan diri. Sementara itu, Su King perlahan mendongak. The volcanic power within him caused burning fire to circle around him, boiling the surrounding water. And his eyes also seemed to contain piercing fire that made him look like the child of a god. His gaze seemed capable of piercing through all barriers and obstacles. Not even the fluctuations of the teleportation portal could influence it. And thus, Su King looked directly at the six-eyed Sea Zombie cultivator. Dari sudut pandang Su King, semuanya masih bergerak sangat lambat. Sarjana Sea Zombie itu berlari dengan gerakan lambat, dan debu di area tersebut tampak membeku. Semuanya terlihat seperti lukisan. Fluktuasi portal teleportasi itu seperti tinta yang perlahan menyebar di air. Hanya kultivator Sea Zombie bermata 6 yang tampak bergerak sedikit lebih cepat daripada yang lain. Tapi dia tetap lambat. Saat Su King menatapnya, pikiran kultivator bermata 6 itu berputar, dan ekspresi wajahnya berubah dramatis. Dalam hati, dia meraung ke Stongku. 2 api kehidupan. Dia punya 2. Ini adalah murid puncak ke-7 mata darah 7 dengan 2 api kehidupan. Tapi mengapa dia mencegahku berteleportasi sebelumnya? Memanfaatkan bagian dirinya yang telah terwujud, dia mulai menyerang portal teleportasi, berharap untuk menghancurkannya. Namun, metode itu tidak cukup cepat. Su King mengangkat tangan kanannya ke arah portal, lalu memberikan sedikit tekanan. Suara gemuruh bergema saat api hitam meletus dari dalam dirinya dengan kekuatan vulkanik. Menyapu ke depan, api itu berubah menjadi tangan hitam besar yang turun ke arah Sea Zombie.
Panas yang dilepaskan oleh tangannya dapat menghancurkan apapun dan segalanya. Retakan dan celah menyebar di tanah, hingga tampak seperti akan hancur menjadi ketiadaan. Rumput laut di area tersebut hancur menjadi abu, dan air di area itu mendidih hingga menguap, meninggalkan ruang kosong yang memperlihatkan portal teleportasi dengan sendirinya. Kultivator bermata 6 di portal itu menjerit histeris. Saat sensasi krisis mematikan semakin intens, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. 4 lengan tambahan tumbuh dari tubuhnya. Dengan mengepalkan keenam tangannya, ia mengaktifkan keadaan pancaran mendalamnya, bahkan sampai menghancurkan beberapa lubang dermanya sendiri untuk melepaskan semua kekuatan latennya. Seketika, ia berubah menjadi gumpalan api saat ia menahan diri terhadap tangan api hitam Suking. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan 3 alat magis dan juga memuntahkan sepotong giok biru. Ekspresinya menunjukkan kegilaan dan keputusasaan. Sayangnya baginya, semua itu tidak cukup. Seseorang dengan satu nyala api kehidupan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultivator yang memiliki lampu kehidupan. Saat kobaran api hitam turun, semuanya berubah menjadi abu. Perangkat sihir pertama Sea Zombie bermata 6 itu hancur. Yang kedua pecah berkeping-keping. Dan yang ketiga bahkan tidak bertahan setengah tarikan napas sebelum meledak. Kemudian potongan giok biru itu hancur berkeping-keping. Saat suara retakan bergema, tubuh Sea Zombie yang berwujud daging itu tak mampu menahan kekuatan tersebut dan mulai terkoyak. 3 dari 6 lengannya meledak menjadi gumpalan darah. Kemudian kakinya pun tak sanggup menahannya dan ikut meledak. 3 lengannya yang tersisa bengkok karena kekuatan tersebut, lalu juga meledak menjadi kabut darah biru. Tangan api hitam Suking menghancurkan segalanya dengan mudah, mendarat di permukaan tanah dan terus melaju. Portal teleportasi hancur berkeping-keping menjadi abu. Jejak tangan raksasa tampak tertanam di tanah. Sea Zombie bermata 6 itu telah hancur lebur, hanya menyisakan bola api hijau redup yang melesat ke angkasa. Benda itu bergerak begitu cepat sehingga seseorang tanpa api kehidupan tidak akan mampu melacaknya. Namun bagi Suking, benda itu tampak lambat. Dia melangkah maju. Saat ia melakukannya, air di area tersebut meledak, berubah menjadi aliran-aliran kecil yang berputar ke segala arah. Suking bergerak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga, dalam sekejap mata, ia muncul tepat di depan jiwa Sea Zombie bermata 6 yang sedang melarikan diri. Mengabaikan panasnya api kehidupan kultivator itu, ia meraih ke dalam dan mencengkeram jiwa itu seperti sedang mencengkeram anak ayam. Kultivator Sea Zombie itu menjerit kesakitan saat api hitam menyelimutinya. Suking langsung memurnikan jiwanya. Sea Zombie yang sudah mati itu tidak mengerti bagaimana murid 7 mata darah ini bisa sekuat itu, namun sebelumnya telah mencegahnya berteleportasi. Secara keseluruhan, dia belum pernah bertemu seseorang dengan satu api kehidupan yang sekuat ini. Baginya, Suking tidak tampak seperti seseorang yang baru saja menciptakan api kehidupannya. 3 tarikan napas berlalu, lalu Suking mengendurkan tangannya. Jiwa Sea Zombie telah sepenuhnya dimurnikan dan kini menyala di dalam dirinya. Setelah menyelesaikan hal-hal tersebut, Suking berbalik dan menatap cendekiawan Sea Zombie yang masih perlahan melarikan diri. Tiba-tiba, Suking terkejut oleh perbedaan antara seseorang yang memiliki api kehidupan dan seseorang yang tidak memilikinya. Perbedaannya sungguh mencengangkan. Sambil mendesah, dia melangkah mendekati cendekiawan Sea Zombie yang melarikan diri. Karena Suking berada dalam keadaan pancaran cahaya yang mendalam, Sea Zombie yang melarikan diri bahkan tidak dapat melacak pergerakannya. Kemudian, air di sekitarnya mendidih dan menguap secara eksplosif, dan Suking berdiri di depannya. Saat rasa takut menyebar di wajahnya, Suking mengulurkan tangan, memanggil belati api hitam, dan menebas tenggorokan cendekiawan itu. Kepalanya terlepas dari tubuhnya, meskipun keduanya tetap terhubung oleh api hitam. Tetapi saat api membakar mereka, kedua bagian itu terpisah. Dan kemudian keduanya roboh menjadi abu. Suking menoleh ke arah murid puncak ketiga yang melarikan diri. Karena jaraknya yang sangat jauh, mustahil dia tahu apa yang telah terjadi. Setelah berpikir sejenak, Suking memutuskan untuk tidak mengejarnya. Murid itu masih bisa melepaskan amarahnya. Dan meskipun tindakannya sebagian besar didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan diri, dia tetap membantu Suking sampai batas tertentu. Suking mengumpulkan piala-piala pertempurannya dari area tersebut, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada petunjuk yang tertinggal tentang apa yang telah terjadi, lalu menghilang. Saat Suking melaju kencang di dunia bawah laut dalam keadaan pancaran mendalam, dia merasakan sensasi yang sulit digambarkan. Itu adalah perasaan aman yang menyeluruh yang berasal dari kekuatannya yang luar biasa. Dia bergerak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga kultivator tingkat dasar biasa tidak akan bisa melihatnya. Hambatan air memang memperlambatnya, tetapi hanya sedikit. Ketika dia melihat ke dalam dirinya, ledakan dahsyat di dalam dirinya sungguh mengejutkan. Aku penasaran bagaimana perbandinganku dengan kapten. Di dalam dirinya, ia dapat merasakan nyala api kehidupan yang menyala di dalam lentera hidupnya, dan kekuatan dari keadaan pancaran yang mendalam. Semua kekuatan adalah hasil dari transformasi. Saat melaju kencang, dia melambaikan tangannya, mengirimkan lautan api hitam yang turun ke portal teleportasi Sea Zombie dan melenyapkannya. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan meninju, menciptakan kawah besar. Selanjutnya, dia melakukan gerakan mantra. Air laut bergejolak di sekelilingnya, berubah menjadi pusaran seperti tornado yang menghantam kawah dengan kekuatan mematikan. Kultivator tingkat dasar biasa manapun yang menghadapi serangan itu akan hancur jiwa dan raganya. Teknik sihir dan tubuh fisikku semuanya telah meningkat. Akhirnya, ia berhenti di bagian terpencil dunia bawah laut. Saat air laut bergejolak di sekitarnya, ia menatap bayangannya dan juga melambaikan tangannya untuk memanggil tusuk sate besi hitam. Bayangannya bergetar dan patriark prajurit Fajr Emas ditusukan itu juga gemetar. Setelah Suking memasuki keadaan pancaran mendalamnya, keduanya tetap diam. Bahkan mereka pun ketakutan oleh Suking dalam keadaan itu dan betapa mudahnya dia menghancurkan apapun. Waktu penilaian akan segera tiba, kata Suking dengan tenang. Pemikiran Deadblade. Baru-baru ini aku tampil di podcast lokal San Diego, The Written Scene. Ini adalah percakapan yang sangat menyenangkan dan unik. Aku membahas banyak hal yang belum pernah aku bicarakan secara publik sebelumnya, termasuk banyak hal yang berkaitan dengan penerjemahan termasuk proyek penerjemahan ini tetapi juga banyak hal lainnya. Dengarkan di Spotify, Apple, dan platform podcast lainnya. Chapter 159. Asado Scam. Suking tidak perlu lagi mengeluarkan ancaman. Bayangannya langsung bergetar menanggapi kata-katanya. Bahkan, dalam ketakutannya, bayangan itu tampak bereaksi secara naluriah dengan merobek dirinya sendiri di beberapa tempat. Kemudian, bayangan itu tampak mengerahkan kesadarannya dengan cemas untuk mengirim pesan kepada Suking. Zombie laut, makan, terobosan cepat, terobosan cepat. Suking tidak repot-repot memikirkan perbedaan antara terobosan cepat dan terobosan cepat. Dia juga tidak peduli apakah bayangan itu tulus atau tidak. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke tusuk sate besi itu. Tusuk sate itu bergetar saat patriark prajurit Fajr Emas muncul di permukaannya. Jelas sekali dia telah mempersiapkan diri secara mental selama beberapa saat terakhir. Begitu muncul, dia menepuk dadanya dan dengan percaya diri berkata, "Jangan khawatir, tuanku. Yang perlu aku lakukan hanyalah mengonsumsi beberapa alat sihir lagi dan aku dapat mencapai terobosan dengan teknik automaton roh aku. Berdasarkan perhitungan hamba Anda yang rendah hati, begitu itu terjadi, maka di bawah kendali aku, si kecil kesayangan kita akan mampu mencapai kecepatan dan ketajaman yang setara dengan keadaan pancaran mendalam. Meskipun tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi itu, tuanku, aku akan bekerja sangat keras agar tidak menghambat Anda. Ngomong-ngomong, hamba Anda yang rendah hati ini sedang meneliti metode peledakan diri. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Apa yang kau khawatirkan, tuanku, juga mengkhawatirkanku. Apa yang kau khawatirkan, tuanku, juga mengkhawatirkanku. Hidupku tak berarti, jadi jika saat krisis yang benar-benar mematikan tiba, hambamu yang rendah hati ini tak akan ragu untuk meledakkan diri demi memastikan tuanku memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tuanku, semua ini untuk memastikan tuanku dapat mengikuti jalan para kaisar kuno dan penguasa kekaisaran. Sang patriark berbicara dengan penuh semangat dan berulang kali memukul dadanya untuk menekankan kata-katanya. Di sampingnya, bayangan itu gemetar karena takjub. Setelah itu, Suking menatap patriark dalam-dalam, lalu mengangguk. Aku mengerti. Sambil memalingkan muka, ia berpikir sejenak dan nyala api kehidupan di dalam dirinya padam. Seketika itu terjadi, Suking kembali ke keadaan semula dan tidak lagi bersinar terang.
Tekanan mengerikan yang sebelumnya dipancarkannya lenyap. The moment he left the profound radiant state, he felt a temporary uncomfortable sensation. In fact, he briefly felt the urge to go back into the profound radiant state. He suppressed the urge. Itu adalah sensasi normal bagi setiap kultivator tingkat dasar yang meninggalkan keadaan pancaran mendalam. Keadaan itu melibatkan pelepasan dahsyat segala sesuatu dari lubang dharma seseorang. Hal itu menyebabkan lubang dharma dan lautan roh melonjak dan juga meningkatkan tubuh dharma. Seperti yang bisa dibayangkan, itu sangat melelahkan. Akibatnya, kultivator tingkat pendirian fondasi harus menahan diri dan mengetahui berapa lama mereka dapat bertahan dalam kondisi tersebut. Bagi sebagian besar kultivator api tunggal, mereka dapat bertahan selama 1 jam atau mungkin sedikit lebih lama. Karena keterbatasan waktu tersebut, kebanyakan orang tidak akan menggunakan keadaan pancaran mendalam kecuali jika benar-benar terpaksa. Dan itu karena keadaan tersebut memanfaatkan api kehidupan. Jika api kehidupan padam, maka lubang dharma di tubuh seseorang akan cepat layu. Dan lubang yang layu akan membuat seseorang lumpuh secara permanen. Setelah terbiasa keluar dari kondisi pancaran cahaya yang mendalam, Su King memeriksa piala-piala pertempurannya. Dia baru saja membunuh 4 kultivator dari Yayasan Sea Zombie, dan hal yang paling mengecewakan adalah bahwa orang yang berteleportasi itu membuang 4 perangkat sihir untuk membela diri. Karena hal itu terjadi ketika Su King baru saja memasuki keadaan pancaran mendalam, dan juga lampu kehidupannya aktif, dia tidak dapat mengerahkan kendali yang halus dan hanya mampu menyerang dengan kekuatan penuh. Dan sayangnya, menghancurkan lawannya juga melibatkan menghancurkan perangkat magis tersebut. Nilainya mungkin lebih dari 1 juta batu spiritual. Sambil memikirkan hal itu, dia menghela napas, lalu mengeluarkan tas-tas penyimpanan yang telah dibawanya. Tas-tas ini lebih baik daripada tas-tas yang pernah ia ambil sebelumnya. Secara total, tas-tas itu berisi sekitar 300.000 batu spiritual. Sayangnya, ia hanya menemukan 1 alat magis. Itu adalah kipas milik cendekiawan Sea Zombie, yang merupakan alat peningkat kecepatan. Su King menatap patriark prajurit Fajra Emas, yang jelas-jelas tidak sabar untuk mengambilnya. Ia melemparkannya. Tusuk sate besi itu bergetar saat menusuk kipas dengan cara yang sangat cerdik, menembus rangka kipas dari bawah, sedemikian rupa sehingga kerusakannya tidak mudah terlihat. Saat resonansi spiritual kipas itu tersedot, kipas itu menjadi sedikit lebih redup. Ketika sang patriark merasa puas, ia mencabut tusuk sate dari kipas, lalu berbalik dan menghembuskan napas ke kipas tersebut. Hembusan napas itu memiliki efek yang luar biasa. Ketika mengenai kipas, kipas itu berubah dari redup menjadi bersinar terang. Kipas itu tampak persis sama seperti sebelumnya. Ini hanya sedikit lebih rapuh, itu saja, kata sang patriark, berkedip beberapa kali. Dia tampak sedikit meminta maaf, seolah-olah dia sengaja mencoba untuk tidak terlihat seperti karakter yang mencurigakan. Ekspresi wajah Su King sama seperti biasanya saat dia mengambil kembali kipas itu. Mengabaikan ekspresi wajah dan kata-kata sang patriark, dia melepaskan kekuatan 2 jiwa Sea Zombie di dalam dirinya untuk membuka lubang dharma ke-31-nya. Aku butuh lebih banyak jiwa. Setelah melewati 30 lubang dharma, ia menyadari bahwa kekuatan jiwa tidak lagi seefektif sebelumnya. Jiwa pendirian fondasi biasa tidak cukup untuk membuka lubang dharma. Ia membutuhkan jiwa dari para kultivator dengan api kehidupan. Meskipun telah membuka lubang ke-31, ia kini menyadari bahwa ia membutuhkan lebih banyak jiwa untuk membuka lubang ke-32. Saat kekuatan dharmanya pulih, Su King bergerak cepat menuju pintu keluar dunia bawah laut. Ia segera menemukannya dan langsung masuk tanpa memperlambat langkahnya. Tak lama kemudian, ia kembali ke permukaan. Begitu sampai di sana, ia melihat banyak kultivator 7 mata darah terbang di atasnya. Suasana perang terasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat gemuruh bergema di kejauhan, fluktuasi yang mengejutkan terjadi di langit. Ekspresi Su King berubah muram saat ia mendongak. Di langit yang tinggi, ia melihat lebih dari 10 anggota berpangkat tinggi dari 7 mata darah bertarung dengan sekelompok zombie laut. Lebih jauh di atas air, pertempuran yang lebih sengit terjadi antara kedua pihak. Sementara itu, barisan demi barisan perangkat magis di keempat pulau tersebut memancarkan teknik magis yang kuat, menciptakan cahaya warna-warni yang menjulang tinggi ke langit. Pedang terbang melesat keluar dari danau pedang dan melesat di udara. Formasi mantra juga bekerja dengan sangat giat. Rupanya, perang telah mencapai titik kritis, dan Sea Zombies melakukan serangan balik dengan cara yang ganas. Su King mengirimkan sejumlah kekuatan dharma ke medali identitasnya untuk memeriksa misi, dan melihat bahwa sebagian besar misi tersebut adalah untuk pertempuran garis depan. Hadiahnya sangat menggiurkan, dan sudah ada 7 atau 8 orang yang hampir menyelesaikan misi untuk membunuh 10.000 musuh dan mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan untuk formasi inti. Sambil memperhatikan medali identitasnya, dia menyerahkan misi formasi teleportasi yang telah selesai. Namun, dia tidak langsung memilih misi baru. Saat ini, hal terpenting baginya adalah menjelaskan bagaimana ia memiliki kekuatan 2 api kehidupan di dalam dirinya, meskipun hanya memiliki 1 api kehidupan. Cara paling jelas untuk menghindari terungkapnya fakta itu adalah dengan mencari cara untuk menjauh dari murid-murid 7 mata darah. Jika tidak, jika dia terlibat perkelahian di hadapan orang lain, dia harus mengungkapkan kebenaran, dan mungkin akan berakhir dalam krisis yang mematikan sebagai akibatnya. Tetapi itu akan sulit dalam jangka panjang. Jadi alternatifnya adalah membuat rencana untuk menjelaskan kekuatannya yang luar biasa. Penjelasan terbaik yang bisa ia pikirkan adalah dengan mengatakan bahwa ia telah melahap banyak jiwa dalam pertempuran. Itu tampaknya merupakan cerita penyamaran yang paling tidak berisiko. Melihat jumlah korban yang tercatat di medali identitasnya, dia melihat bahwa dia telah membunuh 15 Sea Zombie tingkat pendirian yayasan, tetapi tidak satu pun yang berada di tingkat kondensasi Ki. Itu tidak cukup. Jika seseorang menyelidikinya dan melihat jumlah korban yang begitu rendah, mereka akan langsung curiga. Karena itu, Su King menemukan area terpencil, memastikan dia sendirian, lalu menatap bayangannya. Tadi kau memancarkan aura Sea Zombie, kan? Lakukan lagi. Bayangan itu tampak bingung dan bahkan membentuk tanda tanya di tanah di depannya. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Bentak patriark prajurit Fajra Emas. Terlihat agak terluka, bayangan itu melepaskan aura Sea Zombie kecil. Namun, saat itu terjadi, kristal ungu di dalam Su King segera menekan aura tersebut hingga lenyap. Saat bayangan itu tampak ketakutan dan bingung, Su King memeriksa medali identitasnya dan menemukan bahwa jumlah pembunuhan dengan kondensasi Ki telah meningkat dari 0 menjadi 1. Mata Su King berbinar. Jadi, aku benar. Ketika dia melihat aura Sea Zombie yang berasal dari bayangan itu sebelumnya, dia bertanya-tanya bagaimana medali identitas itu akan melacak jumlah korban yang terbunuh. Melihat hasil eksperimennya, dia sangat senang. Medali identitas itu tidak hidup dan karenanya tidak memiliki kemampuan menilai. Yang dilakukannya hanyalah mencatat ketika berbagai aura dan fluktuasi runtuh dan menggunakan itu sebagai dasar untuk menentukan jumlah korban. Secara normal, tidak mudah untuk mengakali medali tersebut. Adapun apa yang akan terjadi ketika beberapa orang menyerang satu target, ada fungsi yang telah disiapkan untuk menghitung hasilnya. Itu tidak sempurna, tetapi cukup baik dalam kebanyakan kasus. Tetapi bayangan aneh Su King berbeda. Inilah metode yang ia rencanakan untuk mengatasi situasi tersebut. Ia akan menerima misi dan menggunakannya untuk memurnikan jiwa guna membuka celah, tetapi pada saat yang sama, menggunakan bayangannya untuk meningkatkan jumlah musuh yang ia bunuh, baik musuh dengan Ki Condensation maupun Foundation Establishment. Dengan begitu, akan lebih masuk akal jika ia memiliki kemampuan bertempur setara dengan 2 api kehidupan. Hal ini terutama berlaku selama masa perang, ketika begitu banyak musuh hadir. Selama ia tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, hal itu tidak akan tampak mencurigakan. Hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah berapa kali bayangannya dapat ditekan. Setelah mempertimbangkan sejenak, Su King memutuskan bahwa itu tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula, dia telah menekan bayangan itu berkali-kali tanpa bayangan itu mati, jadi dia ragu beberapa kali lagi akan menimbulkan banyak masalah. Dan demikianlah, selama 2 bulan berikutnya, Su King menerima misi dengan sangat antusias. Untuk sebagian besar misi, dia hanya menggunakan kekuatan satu nyala api kehidupan, dan hanya akan menggunakan lampu kehidupannya ketika dia sendirian. Dan tentu saja, hanya untuk memastikan tidak ada masalah karena medali identitasnya mendeteksi kekuatan 2 nyala api kehidupan, dia menyuruh bayangannya menyembunyikan keberadaan lampu itu setiap saat. Semua misi membutuhkan jumlah musuh yang terbunuh dalam jumlah besar. Dan tentu saja, Su King terkadang membutuhkan bayangannya untuk melepaskan aura Sea Zombie di tingkat pendirian fondasi.
Namun, hal itu tidak dapat mencapai tingkat kemampuan tempur yang sama. Rupanya, bayangan itu memiliki batas. Terlepas dari itu, jumlah korban yang dibunuh Su King dari sea zombie pendirian fondasi meningkat. Bayangannya berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan itu menyebabkan patriark prajurit Fajra Emas gemetar ketakutan. Meskipun situasi saat ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia tetap tidak bisa berhenti mengkhawatirkan kelangsungan hidupnya sendiri. Hal itu lebih terasa dari sebelumnya pada beberapa kesempatan ketika bayangannya tampak benar-benar akan runtuh. Selama 2 bulan, Su King juga mendapatkan banyak kemenangan yang sah. Karena itu, bayangannya mendapat kesempatan untuk memperkuat dirinya sendiri, dan kemampuan bertarungnya perlahan kembali normal. Itu cukup mengejutkan bagi Su King. Sementara itu, Su King mencapai titik membuka 40 lubang dharma. Pendapat Degblade, terima kasih banyak kepada Ken atas ulasannya. Kamu hebat. Chapter 160, Hooking Aviendis Killer. Jumlah korban yang dibunuh Su King segera mencapai angka yang jauh lebih baik. Ia telah mencapai lebih dari 3.000, dan sebagian besar berkat bayangan itu. Pada titik itu, Su King merasa posisinya sudah bagus, dan tidak berani mengambil risiko lebih jauh. Jika dia mencatat terlalu banyak pembunuhan palsu, itu akan terlalu mencurigakan. Setelah memeriksa daftar pembunuhan sekte tersebut, dia melihat bahwa bahkan di antara murid-murid yang paling kejam sekalipun, hampir tidak ada yang memiliki lebih dari 10.000 korban. Hanya ada 7 atau 8 orang yang memiliki lebih dari 7.000 korban, dengan kelompok yang lebih besar yang memiliki sekitar 5.000 korban. Su King menduga bahwa jumlah korban yang tinggi itu pasti berasal dari orang-orang yang menggunakan metode khusus, atau mungkin membunuh banyak musuh dengan kemampuan kondensasi ki. Tanpa penjelasan seperti itu, angka setinggi itu tampak sangat berlebihan dan tidak realistis. Lagi pula, sea zombie sama sekali tidak lemah. Orang yang menduduki posisi teratas dalam daftar adalah Wu Jianwu. Jumlah korbannya sangat tinggi sehingga Su King curiga bahwa itu adalah angka palsu. Meskipun demikian, tampaknya tidak mungkin angkanya sendiri akan diselidiki. Ada orang lain dengan angka yang jauh lebih mencurigakan. Namun, ada orang-orang dalam daftar yang dia kenal sebagai petarung yang ganas. Posisi kedua ditempati oleh Yang Mulia Kedua, yang telah membunuh lebih dari 8.000 musuh. 1. Setelah berpikir lebih lanjut, Su King bertanya-tanya apakah sekte tersebut setuju dengan jumlah yang sangat banyak itu, baik untuk meningkatkan moral, mendorong para murid untuk bertarung lebih keras, atau membuat 7 mata darah tampak mengesankan. Bagaimanapun, setelah selesai menambah jumlah targetnya, dia mulai mencari misi yang sebenarnya untuk dirinya sendiri. Setelah semua kerja keras yang telah dia lakukan akhir-akhir ini, dia merasa sedikit lelah dan berharap menemukan sesuatu yang sederhana. Tidak butuh waktu lama bagi misi pengawalan untuk menarik perhatian Su King. Para kultivator puncak kedua dikenal karena keahlian mereka dalam meracik pil. Namun, mereka tidak hanya meracik pil untuk penyembuhan dan meningkatkan basis kultivasi. Mereka juga meracik pil racun atau obat-obatan dengan khasiat yang acak dan tidak biasa. Ada juga kategori pil yang mereka buat yang dikenal sebagai pil tabu. Generalis Peaking, tabu pills were made for war purposes. Oncet they were only asset, their terrifying and lethal effects were difficult to deal with. Some call cause instant mutation, some call attract mutagen, and some call provoke meteorological phenomena. Every tabu pill had different effects, and every pill was used in a different way. Terlebih lagi, pil terlarang harus dikubur segera setelah diracik. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, murid puncak kedua akan meracik sebagian pil terlarang di dalam sekte, kemudian mencari tempat yang baik di medan perang untuk menyelesaikan proses peracikan. Misi pengawalan ini ditugaskan karena ada banyak pulau kecil di sekitar kepulauan Merfolk, banyak di antaranya memiliki gunung berapi yang sangat cocok sebagai lokasi bagi para pengikut puncak kedua untuk meracik pil. Tentu saja, para sea zombie juga menghargai lokasi-lokasi tersebut, dan akan melakukan segala yang mungkin untuk menerobos garis pertempuran, mencapai pulau-pulau itu, dan mengganggu upaya para murid puncak kedua. Oleh karena itu, misi mendesak ini membutuhkan kultivator tingkat pendirian fondasi untuk mengulur waktu agar para murid puncak kedua dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sambil meracik dan mengubur pil mereka. Hadiah misi yang tercantum adalah 300.000 batu roh. Ketika Su King melihat itu, dia merasa tertarik. Misi pengawalan tampak jauh lebih masuk akal daripada misi untuk bergabung dalam pertempuran kacau di medan perang. Saat dia mempertimbangkan apakah akan menerimanya, 20 posisi yang tersedia dalam misi tersebut mulai terisi. Ketika dia melihat bahwa kurang dari setengah slot yang tersedia, dia menerima misi tersebut. Dia segera menerima sebagian kecil hadiah batu spiritual di muka. Kemudian dia diberi lokasi portal teleportasi untuk pergi ke area misi, serta beberapa instruksi lainnya. Setelah meneliti informasi tersebut, Su King menuju ke portal teleportasi, dan segera menghilang dalam cahaya yang berkilauan. Di sebelah barat daya kepulauan Merfolk terdapat serangkaian pulau besar yang berjajar seperti kalung mutiara. Pulau-pulau itu sudah ada sejak lama, dan meskipun sangat besar, gunung berapi yang menutupi pulau-pulau tersebut membuatnya tidak cocok untuk dihuni. Pada peta laut Seven Blood Ice, pulau-pulau ini disebut Kepulauan Mutiara. Gunung berapi di Kepulauan Mutiara aktif, mengeluarkan asap hitam yang menyebabkan abu berjatuhan seperti salju, dan lava yang membara jatuh seperti hujan. Abu dan lava yang menutupi Kepulauan Mutiara membuat tempat itu tampak seperti mata air kuning. Sementara itu, gelombang besar menerjang di sekitar pulau-pulau saat beberapa orang bergegas menuju pantai dengan kecepatan tinggi. Sosok-sosok itu, tentu saja, adalah sea zombies. Ketika mereka naik ke darat, pertempuran sengit pun pecah, dan dentuman keras bergema di seluruh pulau. Fluktuasi kekuatan Dharma bergulir, dan mutagen melonjak. Di salah satu pulau di tengah kepulauan, sejumlah besar sea zombie telah membantai jalan mereka menuju wilayah tengah. Di wilayah tengah itu terdapat sebuah lembah di mana tanahnya tertutup abu hitam. Sesekali, lava akan menyembur ke lembah tersebut, memaksa penduduk di sana untuk terus mengaktifkan perisai pertahanan mereka. Orang-orang di sana semuanya adalah murid 7 mata darah, sebagian besar dari mereka berasal dari puncak kedua. Mereka tampak sangat cemas saat menyaksikan sekelompok murid puncak 5 mencoba memperbaiki formasi mantra di dekatnya. Para murid puncak kedua datang ke sini untuk mengubur pil terlarang di dekat api bumi bawah tanah. Serangan sea zombie yang ganas datang seolah-olah dari antah berantah. Bahkan, mereka baru saja mengubur pil terlarang mereka, dan bahkan belum sempat melakukan penyesuaian apapun. Karena serangan itu, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan daerah tersebut. Sayangnya, begitu pasukan sea zombie muncul, portal teleportasi berhenti berfungsi dengan benar. Portal tersebut sekarang hanya memungkinkan teleportasi masuk, bukan keluar. Sejauh yang diketahui para murid ini, Kepulauan Mutiara adalah jebakan yang dipasang oleh sea zombie. Dan mereka benar, pasukan sea zombie besar yang menyerang Kepulauan Merfolk sebenarnya adalah tipuan untuk memungkinkan operasi sebenarnya berlangsung di Kepulauan Pearl. Jika mereka berhasil, maka mereka dapat mendirikan basis komando di sini, dan kemudian menggunakannya untuk mengerahkan pasukan melawan Seven Blood Ice dengan jauh lebih mudah. Jika Seven Blood Ice mengirim pasukan untuk menghadapi Kepulauan Mutiara, maka sea zombies dapat dengan mudah mengubah tipuan mereka di Kepulauan Merfolk menjadi serangan utama. Semua formasi sihir di pulau itu terpengaruh. Lebih jauh lagi, sea zombies bahkan sampai menghancurkan beberapa portal teleportasi, sementara yang lain tetap utuh. Rupanya, mereka ingin menjaga tunggul pohon sambil menunggu kelinci. Jika ada kultivator Seven Blood Ice yang berteleportasi melalui portal tersebut, mereka akan menyerang dan membunuh mereka untuk mendapatkan poin pertempuran. Di bagian barat laut pulau tersebut, terdapat sebuah lembah dalam di tengah pulau tempat portal teleportasi saat ini berkilauan dengan cahaya terang. Di sekeliling portal tersebut terdapat beberapa lusin kultivator sea zombie. Pemimpin sea zombies di sini adalah seorang kultivator tingkat pendirian dasar biasa, makhluk non-manusia dengan 3 mata. Sambil terus menatap portal teleportasi, dia berteriak. Semuanya bersiap-siap. Awasi terus fluktuasi kekuatan Dharma. Jika seorang kultivator dengan api kehidupan mulai muncul, hancurkan portalnya seketika. Semoga tidak ada yang seperti itu muncul, karena aku benar-benar ingin mengumpulkan poin jasa. Kultivator pendirian fondasi itu memandang portal teleportasi yang berkilauan dengan penuh antisipasi. Sebenarnya, ketika Patriark 7 Mata Darah secara tak terduga menyerang sea zombie setelah terobosan basis kultivasinya, ia malah melukai Patriark mereka dengan serius. Dan itu membuat seluruh bangsa sea zombie kacau. Jika bukan karena beberapa sesepuh mereka yang tertidur terbangun untuk mengambil kendali, sea zombie mungkin telah musnah.
Setelah itu, 7 mata darah mendirikan markas komando utama mereka di Kepulauan Merfolk. Upaya selanjutnya oleh Sea Zombie untuk merebut kembali Kepulauan Merfolk semuanya gagal. Dengan harapan meraih kemenangan tipis, para pemimpin Sea Zombie menawarkan hadiah-hadiah luar biasa, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kekuatan hidup mereka. Yang dibutuhkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah itu hanyalah poin prestasi yang cukup, dan hal itu telah membuat para kultivator Sea Zombie menjadi sangat bersemangat. Kultivator Sea Zombie yang menunggu dalam penyergapan di dekat portal teleportasi ini bukanlah pengecualian. Namun, dia juga berhati-hati dan khawatir bahwa kultivator tingkat pendirian fondasi dengan keadaan pancaran mendalam akan datang. Karena itu, dia membawa serta alat magis yang dapat membaca fluktuasi. Faktanya, tepat di sebelahnya terdapat bola mata raksasa yang memiliki 8 tentakel, yang masing-masing telah menancap ke dahi Sea Zombie kondensasi ki di lingkaran besar. Bola mata itu perlahan menyerap mereka untuk menilai apa yang terjadi dengan portal tersebut. Tiba-tiba, bola mata itu bersinar dengan cahaya putih. Melihat itu, Sea Zombie pendiri yayasan menyeringai ganas dan bersiap untuk melompat ke arah portal. Namun, saat itulah, tepat ketika sesosok muncul di portal, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari dalamnya. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga, dalam sekejap mata, sudah berada tepat di depan Sea Zombie pendiri yayasan. Terkejut, Sea Zombie itu tersentak mundur. Namun pada saat yang sama, bayangan hitam itu melipat gandakan kecepatannya, disertai dengan dentingan lonceng yang seolah memengaruhi jiwa. Kultivator Sea Zombie itu gemetar. Kemudian, bayangan hitam itu menusuk dada Sea Zombie dan keluar di sisi lainnya. Sementara itu, saat sosok di portal teleportasi semakin jelas, bola mata raksasa itu berkilauan, bukan dengan cahaya putih, melainkan dengan cahaya merah. Pasukan Dharma Merah, teriak Sea Zombie yang terluka, hancurkan formasi itu. Begitu perintah itu keluar dari bibirnya, para Sea Zombie di sekitarnya menyerang portal teleportasi. Sayangnya bagi mereka, tepat saat itulah raungan seekor naga menggema dari formasi tersebut. Seekor naga berleher ular melesat keluar, semakin membesar dari saat ke saat hingga panjangnya mencapai 300 meter. Suara gemuruh bergema saat ia menahan gempuran semua teknik sihir yang datang, memastikan bahwa tidak satu pun dari teknik tersebut mengenai portal teleportasi. Pada saat itu, sosok yang muncul dari portal menjadi jelas. Itu tak lain adalah Su King. Alih-alih langsung meninggalkan portal, dia melihat sekeliling. Dia melihat Sea Zombie pendirian yayasan yang terkejut, dan sekitar selusin Sea Zombie kondensasi ki. Jelas bahwa dia sedang disergap, namun itu bukanlah kejutan besar baginya. Dia datang dengan persiapan dan kewaspadaan seperti biasanya. Mengingat dia baru saja melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan Sea Zombie ini, tidak heran jika dia telah melakukan persiapan sebelum berteleportasi. Setelah mengamati area sekitarnya, kekuatan vulkanik di dalam dirinya meledak, dan dia memasuki keadaan pancaran yang mendalam. Saat kobaran api yang hebat menyebar dari dirinya, menghasilkan panas yang luar biasa tinggi, lingkungan sekitarnya bergelombang dan terdistorsi. Akibatnya, mata raksasa itu meledak, dan 8 zombie laut kondensasi ki yang terhubung dengannya menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Zombie laut kondensasi ki lainnya di area tersebut juga mengeluarkan jeritan kesakitan. Mengingat betapa jauhnya tingkat kultivasi mereka di bawah Su King, bagi mereka, dia berada pada tingkat eksistensi yang sama sekali berbeda. Itu mirip dengan perasaannya ketika pertama kali bertemu tetua ketiga. Tentu saja, saat ini dia belum setara dengan tetua ketiga, tetapi sekali lagi, para Sea Zombie ini tidak sebanding dengan levelnya saat itu. Saat jeritan bergema, Su King bergerak cepat, tiba tepat di depan Sea Zombie pendiri yayasan yang terluka. Sea Zombie itu sangat terkejut sehingga, sebelum dia sempat berbalik, tangan Su King telah mencengkeram bagian atas kepalanya. Kemudian, api hitam berkobar untuk melahapnya. Sea Zombie itu berjuang. Sayangnya, lampu kehidupan Su King memberikan tekanan yang mengerikan, dan Sea Zombie ini bahkan tidak memiliki api kehidupan. Matanya membelalak saat lubang darmanya bergemuruh dan basis kultivasinya menjadi kacau. Kemudian, api hitam yang mengerikan menyerbu dirinya. Dia kembali mengeluarkan jeritan kestongkuan. Dia kuat, begitu kuatnya, bahkan ketika Su King belum memiliki api kehidupan, pertarungan antara mereka berdua akan berakhir berbeda. Tapi sekarang, Sea Zombie tidak punya harapan. Bagi Su King, kultivator tingkat pendirian dasar yang tidak memiliki api kehidupan sama lemahnya dengan ayam hutan. 1. Wu Jianwu adalah murid yang mendapatkan kotak permohonan yang luar biasa di bab 147. Chapter 161. Mission Alteration. Su King mengabaikan Sea Zombie yang berteriak, yang kekuatan jiwa